Kita memilih orang Pangkal Pinang atau orang Palembang, orang Pangkal Pinang yang tidak berbuat untuk Pangkal Pinang. Orang Pangkal Pinang tapi tidak berbuat untuk Pangkal Pinang. Apakah lebih baik daripada orang Palembang berbuat untuk Pangkal Pinang? Milih mana? Yang penting yang pasti bukan milih aku. Kan orang Palembang juga, Bos. Iya, tapi pilih yang berbuat dong untuk Pak Molen. Nah. Tapi ada dua hal lagi yang kemudian di zaman Pak Molen saya nilai belum sukses. Apa? Yang pertama banjir, yang kedua pasar. Oh iya. Banjir di Kota Pangkal Pinang seperti gini Kota Pangkal Pinang itu. Cekungan. Cekungan, ya. Mangkuk gitu. Ya, mangkuk begini. Pangkal Pinang tidak akan bisa mengatasi Bebas. banjir kalau kabupaten sekitar tidak bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dialog Ruang Tengah bersama saya Ade Mesanto, dan saya hari ini nggak sendirian. Sudah hadir di studio kita Bang Kapos, bakal calon kepala daerah, khususnya kota tercinta kita di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh host handal juga di Wih. Bang Kapos, Bang Edi ya, Yusmanto. Wadaw. Mukanya disorot aja nggak, Bang? Waduh. Mukanya disorot. Kita punya siapa deh, Ed, di sini? Siap. Ya. Hari ini kita istimewa pemirsa Bang Kapos dimanapun Anda berada, karena orang yang kita tunggu-tunggu itu punya waktu karena sibuk banget. Hari ini bersedia hadir. Satu Beliau- purnama ya, kita tunggu ya. 7 purnama. 7 bulan purnama 7 ini. purnama ya. Ini baru datang, jadi waktunya agak mepet, kita harus cepat. Iya. Ya. Beliau adalah Belum apa-apa udah mepet nih. Ya, udah harus cepat ini. Beliau Ya. ada Pak Maulan Akil. Saya selalu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Beliau tidak sendiri. Ah. Beliau tadi misinya ke sini bawa mau memperkenalkan sosok baru, figur baru yang ini bukan fenomenal sebenarnya, ini kontroversi. Ya. Iya. Fenomenal. Beliau adalah Dokter Mas Agus Hakim. Siap. Nah, ini Sehat-sehat ya. akhirnya muncul. Nah. Tadi udah protes Mas di awal. Baru ini ya katanya. Karena belum pernah kesini rupanya. Selama ini ke atas Kak rupanya Kak. Di atas. Di ruang atas, baru kesini. Ini jalan khusus tengah. ini. Ini berarti khusus karena hari ini untuk Mas Khusus. Agus. Kalau Terima ini kasih. kayaknya Bang Molan udah ke Langganan. kedua kayaknya di sini Kedua, ya. kedua. Kedua kan? Sini, Oh studio iya, ya. kemarin sekali Kalau lagi. yang ke Bang Kaposnya udah langganan. Ya, udah Karena dekat memang ya. studio ini baru aja diresmikan kan. Nah. Beliau mau datang, kita langsung siapkan. Siapkan. Oh. Baru kemarin ya. Kita dirikan khusus Mantap. untuk Bang Molan dan Merasa Dokter terhormat Hakim kita, ya. Bang. Betul. Iya. Mana tahu mana. omon-omon dulu lah. Omong-omongnya ringan-ringan Tiba-tiba. aja hari ini. Kenapa ya beliau bawa Dokter Hakim di sini ya? Pertanyaan mendasar itu. Mendasar yang banget sudah ya. ditanyakan. Nah, Udah ribuan yang nanya. banyak yang nanya ya. Kira-kira. Tapi sorry nih, Bos. Kasih tahu dulu, Bos. Ah. Karena biasanya kalau Sumatera itu Kando Dindo, Bos. Oh, Jadi kacau. enaknya kita Kak Molen, Kak Hakim. Oh. Biar enak. Bukan Kalau abang. setuju tapi Ah. boleh Bukan enggak? abang. Boleh enggak? Kalau Atau kayak- Bang Molen atau Bang Ah. Hakim? Kita lah terbiasa bang aja. Bang kan? ya berarti ya? Ah, Bang. Bang Hakim. Iya. Iya. Ya sudah, berarti kita sepakati. Ah. Sepakati dulu di awal. Jangan nanti bingung-bingung kita. Oke. Bang Karena Hakim. gini, kan kita kasih kenapa tiba-tiba bawa Dokter Hakim? Karena konteksnya hari ini kita ingin bicara soal pilkada, Betul. terutama pilkada di Bangka Belitung terkhusus ya. Terkhusus nih, kita nanti belum cari yang lain ya. Terkhusus di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Atau kita mau nonton dulu sejarah sebelumnya, nanti dulu kita tahan ya, Ya. sejarah. Nah, kita ngomong dulu, tiba-tiba kita kedatangan Bang Molen, Dokter Bang Hakim, Hakim. dalam konteks adalah pilkada Pangkal Pinang. Pangkal Gitu Pinang. ya. Kita Oke. biar agak ngerucut nih. Biar agak seru ya. Ah, Yang namanya bawaan itu kan kita bawa harus yang kita bawa tuh ringan ya. hmm. Terus tidak mengecewakan orang yang akan kita bawa sebagai oleh-oleh tadi Hmm. mungkin. Ya. Terus barang ini kita jamin barangnya bagus. Yang namanya bawaan kan, Ya. bawaan Hmm. itu kemana nih tujuannya. Nah, saya rasa Dokter Hakim sama sih. Kenapa kita bawa ini ke Pangkal Pinang dari dulu, dari 5 tahun yang lalu. Pertama, saya yakinkan bahwa tidak beli kucing dalam karung. Karena barang ini sudah kenal lama dengan saya. Barang ini tahunnya 2000, Maret 2000 saya udah kenal sama barang ini. Barang ini saya jamin kualitasnya bagus. Karena udah kenal lama. Sudah tahu benar. Tidak akan basi. Terus saya bawa dia barang ini pasti ringan-ringan. Dia ringan tangan untuk membantu, ringan. Kita tahu persis gimana yang bersangkutan ini. Saya rasa mudah-mudahan apa yang saya bawa ini bisa
diterima dan mohon doa restunya kepada semua. Mohon diterima barang ini supaya kita ke depannya ya bisa enak. Saya perkenalkan semua kepada tuan rumahnya. Ya apa tuan rumahnya? Partai-partai yang ada di sini terutama. Terus masyarakat di sini tuan rumahnya juga begitu. Kalau masyarakat sini udah kenal beliau sekitar 5 tahunan lah di sini. Jadi beliau udah tahu persis, masyarakat udah tahu persis, partai-partai juga udah kenal dengan beliau. Hasilnya partai semua bisa menerima keberadaan dia. Dengan mudah-mudahan sampai hari ini Allah ridho, semua partai kita rangkul. Oke. Bang Molen, saya mau sambung nih Bang Molen. Bang Molen ini menurut saya adalah figur atau tokoh di Pangkal Pinang yang sejauh ini istimewa. Banyak sekali yang mau minang beliau. Ya kan? Banyak sekali. Ada beberapa tokoh yang sudah dari jauh-jauh hari sudah ini. Nggak tertarik dengan mereka. Begini, saya tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada penolakan dengan siapapun waktu wakil. Ya. Sebut salah satu nama misal Basit, Ya. Widi, siapa lagi nih, misalnya Rusdi, Rio, segala macam. Semua baik-baik dan bagus-bagus. Mereka berkualitas dan punya kelebihan masing-masing. Namun di tengah perjalanan karena saya waktu itu diinstruksikan oleh Pak Rudianto Chen, pimpinan kami di PDI Perjuangan, Molen kalau memungkinkan kota kosong. Kalau Tunggu, kalau memungkinkan untuk kejar semua rangkul kota kosong pelawang kita. Itu sudah langsung dengan Perintah Pak Rudi. perintahnya dengan Dr. Hakim. No, Belum. maksudnya kota biar kosong. Kota kondisi kosong. kalau bisa semua dirangkul semua partai. Ya. Artinya kan kota kosong. Ya. Pembicaraan saya dengan Pak Rudi. Oleh sebab itu, ayo oke Pak, saya coba. Nah, saya dalam perjalanannya jika saya kejar semua untuk merangkul semua partai, kan ada perlawanan. Iya, Misal, iya, iya, iya. misal nih, saya ambil salah satu figur seperti Basit lah. Ya. Basit kan notabene dia merah. Mm-mm. Partai ke partai yang satu pas dibawa, oh nggak bisa dong, masa wali kotanya merah, wakilnya merah, Oke. nah gitu. Ya, oke. Oke, saya bawa lagi misalnya salah satu nama Ridi misalnya. Rio Atau PKS, ya, PKS. Rio PKS. Pas dibawa ke partai yang lain juga, oh nggak bisa dong, masa PKS terus PKS cuma 2 kursi, kami Iya. 4 kursi, gimana dong? Kami 5 kursi, gimana dong? Bingung aku di perjalanan. Nah di tengah perjalanan muncullah nama yang dia sambil diskusi, yuk kita bawa Dr. Hakim. Sambil berjalan, loh orang justru nerima dia partai-partai. Kenapa? Karena netral. Sampai hari ini kan netral. Kok dia nggak jalan? PS. Ya karena memang nongolnya Di bukan tengah- dari bukan di settingan settingan awal, awal ya? enggak. Oh. Enggak settingan awal. Bukan di awal. Enggak. Jadi karena sahabat Dia lagi lari kok ada Dr. Hakim, ambil ya. Oh gitu. itu pilkadanya yang kayak itu. Oh. Tapi kalau bertemannya udah lama. temannya Udah udah lama, lama. ya. Karena Ya. selama ini kan diskusi kita, Dok, apa? Jok, manggil dia kan Jok. Ya. Jok. Ya udah Jok, kau jadi wakil aku. Pertama nggak mau. udah Nggak mau. mau. aja. Kapan itu? Pertama. Mama? Bang, tahun berapa itu? 3 bulan yang Sekitar lalu. 4 bulan? 3 bulan. bulan yang lalu lah ya. Berarti Januari ya? Beliau Belum, nawari. Februari. nawari saya Februari lah ya. Februari ya. Februari. yang ngobrol berdua lah, yang Iya, benar-benar kayak gini kepikiran lah, gitu iya. ya. Jok, kau jadi wakil? Malas aku katanya Oh. gini-gini. Aku mau pulang ke aja lah ke sana kalau ini. Bang Hakim enggak mau. Nggak mau. Nggak mau di awalnya. Ngapa? Karena nggak serius mungkin. Iya. Lah, ngobrol Nah, biasa kan. Karena beliau kan bukan orang politik. Saya Ya, orang terus- birokrat. Iya, terus aku bilang, ayolah bantu aku. Kita bangun Pangkal Pinang. Kita kan mau hijrah, aku bilang. Kita mau pulang ke bukan di duniawi lagi, kita mau pulang ke sana untuk bawa oleh-olehnya. Kesempatan kita di Pangkal Pinang banyak, pahalanya di sini. Berpikir dia, udah sekarang kau istiharoh dulu, tanya keluarga, tanya istri dulu. Pulang dia nanya ke sana, nanya istri macam. Akhirnya serius nih kau ngajak. Ya, ayo kita yuk. Lah, kalau gitu Bang, kalau lagi nongkrong adalah misalnya Edi, karena yang lagi nongkrong kan Iya. Bang Dr. Iya. Hakim. Heeh. Nah, tiba-tiba kok Dr. Hakim terbayang untuk maju. Enggak tahu lah, kodarullah kayak gitu aja lah. Oh, begitu aja Spontanitas jalannya begitu. spontan. Iya. Jadi Kodarullah nggak ada aja. istihoroh, Abang. Enggak, kami Nggak kan ada. udah lama kenal. Oh. Saya bilang Bang Edi mungkin istihoroh dulu kan. Oke, iya kan kalau Edi kan betul istihoroh. Iya. Berjam. Nah, gitu Iya, aja lah. iya. Simpel kok, tidak terlalu tidak di strategi semacam enggak lah. Ini berproses aja lah. Sering dia pun ngomong, terus kalau aku tidak diterima gimana? Gini aja lah, Bos. Nah, Jo, kita jalani baik dulu. Hmm. Kalau memang sudah garis tangan
kamu jadi wakil wali kota, Hmm. Allah pasti mudahkan jalan itu. Ya. Udah, kami jamin yakin ya Ya. sambil berjalan. Itu Februari tanggal berapa masih inget ya? Masih ada. Hmm, Karena ini loh, Lupa. tanggal berapa ya lupa ya. Lebaran sebelum lebaran. Ah, sebelum Lebaran. Sudah Tapi itu lebaran. di sini atau di Di waktu sini, di sini. sini. Oh, di sini ya. Dan berarti bareng-bareng lagi- kawan-kawan ASN yang lain juga. Kumpul, bukan cuma berdua aja. iya. Oke, Kumpul. oke. Dengan kepala dinas, dengan Hmm. kawan-kawan dia, dengan Pak Sekda, itu ngobrol aja biasa. Yang lain tawa-tawa aja. Masa? Nah, ginilah aku bilang. Kita lihat ya dari mulai main-main ini, apakah Allah izin ini semua? Apakah Allah ridho ini semua? Kalau ini ridho, Allah izinkan, pasti mudah jalannya. Dalam konteks main-main tadi. Iya, Iya. dia nawarin. Nah, karena kan Bahaya nih. infonya kan Ah. justru beliau ingin mensiapkan putra mahkota kan. Betul. Enggak Dan kok, enggak ada rencana-rencana ke sana, enggak. enggak ada ya. Enggak ada. Dan Kami tiba-tiba- qadarullah semua ini kalau besok mati juga aku bilang apa Iya. sih yang Iya, iya, ini nggak ada strategi kita akan 5 tahun ke depan apa enggak, dia juga alah udahlah kalau Allah memang dia kasih jadi wakil wali kota ya alhamdulillah, ke depannya di wali kota alhamdulillah ya, ujian semua apapun yang kami jadikan ini kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ini ujian buat kami. Cukup kita lah sudah nyoba semua ya. Iya. Aku jadi bupati sudah, Sudah. dia juga udah keliling. Ini soal materi juga cukup lah sebenarnya. Insya Allah. Lebih. Ah, Nggak cukup ya. lebih. Amin, Itu amin. setelah Bang Molan setelah Bang Molan mentok ya. Maksudnya kalau Ah. aku bawa yang lain-lain kan partai politik mungkin nggak suka, nggak ridho gitu kan. Atau sudahlah ini Berproses jalan. saja. Oh, Nah, berproses oke. sampai akhirnya pun kan di PDI Perjuangan sendiri pun tarik menarik untuk wakil. Iya. Kan kalian udah dengar lah Iya. pasti Betul. kan. Kita aku udah bohong kok ngomong apa adanya. Tarik menarik di PDI Perjuangan, tarik menarik di Partai Gerindra. Gerindra. Ya, Gerindra juga mengusulkan wakil. Saya sampaikan begini toh. Iya. Saya tidak bohong-bohong, Pak Erzaldi, Pak Er waktu itu, Pak. Kenapa wakil nggak dari kami? Begini loh Pak, kalau wakil dari Bapak, partai lain nggak bisa terima. Sementara saya pengennya merangkul semua. Oh, gini aja, kita survei. Ya oke, survei. Oh, dites juga Bahkan ya. kalau Iya. di Golkar 2 kali survei kami. Nama saya Untuk- termasuk 5 untuk besar. melihat itu ya, Melihat itu. Dan terakhir baru dikasih survei berapa minggu yang lalu. Hmm. Begitu saya dengan Dokter Hakim, semuanya Nah, tidak Naik ya. naik surveinya tinggi. Artinya tingkat Kepercayaan. kepercayaan masyarakat terhadap saya dan Dokter Hakim semakin hari semakin Semakin meningkat. Dan membaik ya. sudah alhamdulillah mencapai jauh mengungguli yang lain. Akhirnya Golkar juga mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mengeluarkan Oh, B1 KWK-nya. Itu satu lagi soalnya. Oh. Golkar Tinggal aja. satu ya. Tinggal satu Kalau itu lagi. selesai udah. Kelar Nah. sudah Sesuai ya. dengan skenario. Iya, iya. Permintaan Siapa? Skenario awal beliau Ya Allah. tadi sudah siapin tuh tadi. permintaannya Skenarionya. tadi ya, Iya. merangkul semua. Gitu, Bos. Iya. Tapi bahkan sampai isunya beliau dikabarkan akan hengkang dari PDI, benar kan, Bang ya? Iya. Isu-isu itu berarti itu benar ya, Bang? Tarik menarik. Itulah politik. Hmm. Politik kan seni. Politik seni. Seni bagaimana? Seni strategi, seni main karakter, seni untuk cawe-cawe. Iya, iya. Itu politik. Ini luar biasa nih. Anak kancil kan dikenal. Kancil, ya. Ini benar-benar Si kancil. kancil. Berarti- Jadi tarik-tarikan politik untuk wakil itu kencang kan. Lalu kemudian beliau diisukan hengkang kan. Bahkan kendaraan katanya sudah siap waktu itu kan. Betul. Betul, bahkan langsung ada kandidat lain masuk. Saya ditawarkan kok Hmm. masuk Gerindra, masuk Nasdem, Iya. masuk yang lain segala macam. Saya sampaikan tidak bohong. Saya sampaikan saya hutang budi dengan Pak Rudianto Cen. Saya hutang budi dengan Pak Rudianto Cen dan saya tidak akan mengkhianati partai saya. Partai saya PDI Perjuangan dan saya loyalitasnya dengan partai saya setia dan tidak akan mengkhianati. Selagi saya tidak dibuang, saya akan tetap loyalitas kepada PDI Perjuangan. Tapi kemarin kan sangat kuat sekali Kencang gitu. ya isunya ya. Ketika Itulah Pak asiknya Bang, partai. Bang Molen digadang-gadang harus berpasangan dengan merah juga. Iya. Itu Itulah kencang asiknya sekali. partai kami. Iya. Iya. PDI Perjuangan begitu kan PDI ada logo nih PDI Perjuangan. Nah, kapan sudah tetapi bulat masuk dalam logo itu tidak akan keluar dari logo itu lagi. Tapi sebelum ditentukan kami boleh bermain berretorika dinamis masih. Tapi begitu sudah ditentukan akan dalam satu lingkaran, satu suara militan. Kapan mulai ditentukan tuh, Bang? Sudah. Mulai. Oke, saya terima Dokter Hakim. Sudah. Terutama PDP sendiri. Sudah. B1 KWK-nya udah keluar. Enggak, maksudnya Februari kan mulai menawarkan Ya. Dokter Hakim. Oh, lama kan. prosesnya, Bos. Oke. Nah, jadi ada 9 partai yang di parlemen. Itu semua satu step by step saya temui. Saya yakinkan satu persatu seperti ini.
mulai dari partai yang punya satu kursi, PAN, terus PKB, terus semua pelan P3 awal sekali, itu awal sampai partai besar yang seperti Gerindra pun yang punya 5 alhamdulillah kursi ya. mereka menerima apa yang saya sampaikan. Alasannya bukan semata elektabilitas juga dong ya. Bagaimana meyakinkan 9 partai politik ini? Oke, saya setuju dengan Dr. Hakim. Iya, betul. Jadi meyakinkan mereka, figurnya saya bawa, saya kenalkan begini orangnya, inilah orangnya, ngomonglah apa adanya. Yang penting kami berdua sampaikan, Kim, kita jangan pernah bohong. Kita jujur, jangan kasih harapan. Lebih baik kita ngomong pahit-pahitnya diterima, ayo. Ya enggak, ya kita rayu lagi lah, kita berupaya. Kan begitu kan, namanya juga usaha. Rayunya pakai omongan aja. Kalau gagal, enggak pakai omongan aja. Bawa tangan nggak? Iyalah bawa tangan. Bawa tangan. Kan kadang bawa buah, bawa kue kan gitu. Kita bertamu kan tempat Iya, orang. harus kan? Partai itu jangan lakukan survei. Dan namaku masuk. Masuk 3 besar minimal. oh syaratnya 3 besar. Bukan masuk. Masuk terus. Masuk terus. Di 3 besar. Nasdem ngadain survei Hmm. untuk wakil, namaku masuk. So, Terus Gerindra Masuk. ngadain survei, masuk, ada nama. saya juga heran kok nama masuk Nama kan masuk. 3 Padahal besar kita belum ada baliho, belum ada Betul, apa-apa. betul. Belum ada waktu itu nama Mas Agus Hakim ya. Oke. Oke. Oke, Bang Molen, kita agak sedikit belak-belakan sedikit ya. Isu yang beredar bahwa skenario untuk lawan kota kosong dengan merangkul 9 partai pemenang itu sendiri itu transaksional. Benar nggak, Bang Molen? Survei, yang pasti dasar survei. Survei adalah dasar awal partai itu untuk menentukan keputusan mereka. Kalau di Golkar sampai 2 kali malah surveinya. Mereka untuk meyakinkan itu. Nah, selanjutnya itu ya mereka akan mau menang yang pastinya. Partai itu mau menang. Partai itu bagaimana mereka membesarkan partainya dengan orang-orang yang bisa dipercayai untuk ke depan, menjaga komitmennya itu. Itu tidak ada isu transaksional. Saya rasa tidak ada. Kalau ada yang katanya Satu kursi logistik, sekian, logistik iya. macam itu bukan transaksional. Namun untuk kebutuhan operasional Untuk tempur ya. operasional. Misalnya begini, Pak. Kan mereka perlu untuk operasional kantor, saksi, Oke. saksi. Kan nanti pas pilkada harus ada saksi. Itu siapa yang bayar? Oke. Kan harus kayak Dan gitu. itu diambil alih oleh Bang Molen dan Bang Hakim. Iya, saksi. Untuk Saksi saksi operasional. Bendera partai emangnya dari mana itu? Bohong lah kalau enggak kita ada yang begitu. Mereka juga perlu operasional untuk itu. Berapa, Bang? Itu ada yang satu satu kursinya 1 triliun, 2 triliun, ya itu tergantung mereka lah itu ya. Ini saksi loh, Bu. Saksi ya. Bukan transaksional. Iya, iya. Gitu ya. Ini perlu di Nggak etis lah ya kayak gitu kalau soal itu. Karena begini, kan masing-masing partai mereka punya alasan masing-masing. Iya. Kadang-kadang mereka pengen bikin besar benderanya Betul. yang besar, ada benderanya yang kecil. Saksinya mereka ada yang mau 1, ada yang mau 2. Sok silakan apapun itu kita tawarkan, kami akan nego dong. Nah, Ya. Jadi ada penawaran ke kandidat ya. iya, untuk operasional mereka. Operasional. Ada yang kantor mereka yang belum ada yang sudah ada kantornya, kan masing-masing beda-beda. Kita memaklumi itu dan memahami itu, bohong lah kalau nggak ada kayak gitu. Artinya komunikasi itu Komunikasinya- terjalin bagus. Iya, Dan bukan ada sekali 2 kesepakatan. kali. Oh, itu aman Weh. juga PDKT-nya. Kalau yang bukan petarung, wah mundur aja lah. Saya ingat kalau soal petarung-petarung ini, saya ingat ada quote beliau itu sebenarnya. Ada tayangan video kita sebenarnya. Soal petarung. Iya, kalau layar sudah terkembang, wah, pantang nih mundur. Nggak ada istilah mundur. Itu beliau itu. Iya. Ini kalau dia Menang udah jadi raja, kalah jadi Nah, Kita nonton dulu kalau gitu. Iya. Artinya Abang akan maju di gubernur. Saya akan melawan Abang Molen akan melawan di 2024. 2024 sebagai Bisa wali kota, bisa gubernur. nggak ngelihat bahwa sebenarnya intrik politik itu datang karena Abang akan diproyeksikan di gubernur atau gimana ini, Bang? Karena kok Bang Molen yang lainnya enggak kena kan? Di Bangka Belitung ini sih soal gubernur ya. Sebetulnya dari jauh hari saya nggak minat sama sekali untuk nyalon gubernur. Ya. Tapi dengan kejadian ini ada semacam minat. bangun macan tidur gitu loh. Ini Ada rasanya pengen
You tantang, gue lawan lu. Ini kata Gitu. kunci ya. pembaca Ada Bangga semacam Pos. begitunya ini. Baru mau bangun atau sudah bangun? Saya itu paling takut ngadepi orang lembut, tapi kalau ngadepin orang kasar, saya ladeni. Ini menuju kursi gubernur. Jadi ketika macan dibangunkan, jangan macam-macam. Ini macannya lagi belum bangun Bang ya, berarti ya? Sebenarnya Pasti bangun. simpel untuk seorang molen ini. Udah datangnya aja lembut-lembut, pasti nurut. Tapi kalau dengan cara yang kasar, saya rasa semut aja kalau ditinjak mungkin melawan ya. Iya. Ada semacam kalau udah kayak gini daripada dibusukin, udah rawe-rawe lantas malang-malang putung. Oke, artinya itu apa Bang? Kalau sudah maju nggak ada istilah mundur. Oke. Kalau layar sudah terkembang, akan saya Maju arungi terus, ini ya. ya, maju terus. Artinya Abang akan maju di gubernur. Saya akan melawan. Oke. Abang Molen akan melawan di 2024. 2024 sebagai Bisa wali kota, bisa gubernur. Gimana Bang Molen? Menyikapinya Bang Molen? Itu bisa wali kota, bisa gubernur. Ya. Kita kan realistis ya. Kemarin sempat juga saya itu ditawarkan untuk nyalon gubernur. Fair aja dari partai kami ya, dari partai kami Pak Rudianto Chen, orang yang saya anggap panutan saya juga ya. Menyampaikan Molen nyalon aja gubernur. Sampai detik-detik terakhir pun masih berapa bulan yang lalu. sampai bulan Februari. Iya, Atau bulan April? ini, bulan Baru-baru ini lah ya. Masih terus Masih ya? Jadi gue bilang, enggak lah Pak, ya, izin Pak Rudi, kita realistis. Saya takut nanti mengecewakan partai kita. Iya. Nanti wali kota juga kita belum tentu menang, apalagi untuk sekelas provinsi. Ya udahlah kalau gitu Pak, kata Pak Rudi, itu aja. Kalkulasinya apa sih Bang? Kalau boleh tahu detailnya. Survei. Pak Erzal itu surveinya sangat tinggi. Iya. Kita fair lah ya, sangat tinggi. Kita realistis ya Bang ya? Realistis, incumbent. Beliau di beberapa kabupaten titik-titiknya masih kuat. Jadi secara teori untuk melangkahi lawan survei itu, kalau dia udah melebihi bedanya itu 20%, itu susah kita untuk mengejar dengan gaya apapun. Mohon maaf ya tanda kutip bisa money politik lah ya, kita gempor-gempor. Itu 20% itu udah maksimal. Itu seandainya lawan tidak bergerak. Iya. Kalau lawannya bergerak dengan catatan 20% itu sama-sama bergerak. Sangat mengerikan. Mengerikan sekali. Bagi kami orang politik memandang survei itu dengan kondisi kalau sudah seperti itu realistis lah. Sama kasus kayak di Pangkal Pinang kan. Pangkal Pinang, Bangka Selatan. Iya. Saya melihat sama kayak orang mau ngelawan Bang Molen tuh 20% mestinya nih. kalau yang ngerti. Iya kan? Kalau. Tapi ada bocoran kemarin Bu Mega ngomong kan. Kayak kamu kodari waktu itu ingat. Ya. Jangan percaya sama survei gitu, Bang. Iya, kalau di tataran itu kan kalau kita kan teorinya ya. Ada yang mungkin penyampaian itu disampaikan untuk strategi karena di dalamnya yang tahu kan surveinya Ibu Mega. Ibu Mega tahu persis beliau itu salah satu politisi yang sudah mumpuni, yang sudah dia lebih paham lagi jauh ilmu perang politiknya itu udah kelas apa ya, bukan kaleng-kaleng lagi. Kalau kita ini bukan siapa-siapa. Saya rasa pernyataan-pernyataan beliau sudah didasarkan oleh ilmu politik yang sangat tingkat tinggi. Sangat tinggi ya. Sangat tinggi ya. Makanya jangan percaya survei itu dia sudah punya ngomong begitu, dia sudah punya alasan tersendiri. Kalau Bang Molen bilang percaya survei berarti belum tingkat tinggi. Belum. Beliau masih buku 10. Iya. Buku 20. Beliau sangat mumpuni lah. Dan pertanyaannya kemudian kalau memang Abang tidak loncat ke gubernur gitu kan pertanyaan. Ngejar 20% aja agak terseok-seok. Apa yang kemudian bisa meyakinkan terutama dari PDP ya. Sudahlah Bang, kita relakan ini, kita fokus di Pangkal Pinang. Bukan ranah aku untuk membahas masalah provinsi sebetulnya ya. Tapi kita kasih masukan kok dengan Pak Rudi waktu itu begini Pak. Pak Rudi kan mendengarkan dan kawan-kawan juga Pak Didi itu orang-orang senior-senior kami, ketua kami yang mempertimbangkannya dengan sangat matang. Saya rasa keputusan dari PDI Perjuangan nanti akan DPP, DPW kami akan menyampaikannya dengan pertimbangan yang sangat matang. Ya. Tapi sebagai internal kader nggak apa ya Bang, kan sayang 9 kursi harusnya bisa mengusung sendiri.
tidak memberikan saran dan masukan untuk kemudian sukses di kabupaten kota tapi provinsi nggak ada kader. Saya rasa Saran seorang Bang Molen. iya, saya rasa kami akan mengambil keputusan yang tepat pada saatnya nanti Ada last minute. di last minute. Berarti Pasti. dari internal. Bocoran. Sayang bocoran. dong. Boleh dong. Kan Bisa kalau nggak dari jadi. internal, 9 kursi. iya loh. Mhm. Ya kan? Kan kalau dia kota kosong yang dirugikan nanti Bang Kapos juga. Oh. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Kecuali kota. Ya, kotaknya. Nanti Kecuali kota. kita berkoordinasi sama kotak kan. Nah, bisa diatur itu. Aduh. Oke, Bang. Soal penawaran nggak ada, Ya, Bos. ya, Cuma ya. satu Bang, penawaran. tapi ini menarik Bang. Tadi Abang bilang survei. Karena survei membuktikan bahwa Pak Erzaldi jauh lebih tinggi. Hmm. Jaraknya terlalu. Kalau Pak Erzaldi enggak. Kita mengasumsikan hasil enggak. Wah, Molen maju. Bang saya Molen maju. tidak berani berandai-andai. Dalam politik itu tidak boleh berandai-andai. Hitungan kalkulasi politik. Enggak. Kalau hitungan kalkulasi politik, kalau Pak Erzaldi tidak nyalon nih, Ya. nah, ya pasti Maju. akan dinamis. Rawe-rawe rantas. Akan dinamis, enggak, akan dinamis, akan nongol, akan dinamis nih, di freak lagi, dipecahkan kembali ini pasti ya. Dan Bang Molen tetap di Pangkal Pinang. Saya sudah bermunajat sama Allah. Bismillah ya Allah, kalau memang Allah mengizinkan, saya pengen 2 kali untuk Jadi periode. apapun kota. misalnya ada gempa sebesar gempa politik, Iya. Abang tetap Tetap di Pangkal kota. Pinang. Nggak bisa kita seperti itu juga. Kan semua itu sudah ditentukan oleh Maha Kuasa. Jadi kita serahkan aja ke Maha Kuasa. Berarti bisa gubernur, bisa wali kota. Hari ini saya wali kota. Jangan kena jebakan 2 kali. Jangan dibahas lagi. Oke. Jebakan Batman ini bahaya juga, Bos. Bos, tapi kan dari tadi Bang Molen terus. Iya, tadi kita Iyalah. karena Aku nih karena bungkuk di sana. minum. Iya, Hakimnya belum Karena ngomong. pionirnya di Coba sini. dulu lah Bang Hakim. Bang Hakim, tawaran awal Bang Molen duduk-duduk santai ngajak apa tadi bahasanya Jok. Kita nyalon. Bercanda, Itu bercanda. Kan menolak. Kenapa? Yang pertama, kalau saya sih niatnya kemarin sebenarnya tadi disampaikan oleh Bang Molen bahwa saya itu ingin pulang ke Palembang. Tapi setelah berpikir, setelah melihat banyak calon-calon wakil yang mau mendampingin beliau ini diskusi itu baik, namun mungkin tidak masuk di beliau, seperti si A, si B, si C. Setelah itu dia nawarin, Jok, kayak soal kau aja lah. Kalau kau kan tidak mungkin nusuk aku dari belakang. Wah, ini Oh. bahasa kita ini bahasa tinggi nih. Nih. Tidak mungkin Jok kau nusuk aku dari belakang. Itu Bang Molen yang sampaikan. Pertanyaan siapa yang mau nusuk-nusuk ya kan? Pijak ya. Bang, soalnya politiknya bahaya nih. Iya. Nah, terus Bang, apa lagi Kak? Setelah itu berpikir, dia bilang, terus dia bilang, nanti kalau kau sudah jadi wakil, mungkin bisalah untuk kegiatan-kegiatan lain, bisa lebih bisa membantu orang lebih besar. Dan juga kan sekarang dinas kesehatan sudah bagus, kan diamankan dinas kesehatan. Saya mau pindah tuh karena sudah selesai dinas kesehatan nih Pak. Dari 9 puskesmas sudah semuanya di kita. Ya, kecamatan. 9 puskesmas sudah Iya. dengan kondisi mungkin bisa dilihat sendiri kan. UAC. Nah, terus juga BPJS sudah UAC. UAC 100%, tinggal datang bawa KTP. URC. Terus juga rumah sakit. Ya, rumah sakit. Rumah sakit itu Cuman belum ada MRI aja kita. kita Iya. semua alat ada semua. Sekarang. Sampai mamografi. Mamografi itu cuma di Pangkal Kalau Pinang Pinang. adanya. Di rumah sakit lain enggak. Mamografi itu untuk CA. Kanker. Iya. Untuk kanker payudara. Payudara. Hati-hati Bang ngomong ini ngomong. Hati-hati. Payudara tuh agak. Hati-hati. Maklum. Bang, aku mau coba dalamin. Iya, ya, boleh, Dokter, Dok. Ini kan bahasa tusuk-menusuk kan menguntungkan beliau ya. Artinya pilihan abang yang realistis kemudian agak safe. Tapi akhirnya oke, saya ingin mendampingi Bang Molen itu karena apa sebenarnya? Ya itu tadi. Saya ingin membantu beliau untuk kedua kali. Kedua Saya datang kali. di sini kan membantu beliau. Membantu dia untuk kedua kali sudah saya bantu ke depan. Juga tadi sebenarnya takutnya saya ingin lebih bisa beramal tadi. Beramal. Tapi ada quote nggak? Ada Yang kira-kira ada langsung quote atau kalimat yang benar-benar dan Bang menusuk Molen dari ya. Bang Molen sehingga Dia bilang oke deh, salah satu Jok gitu. Akhirnya menyerah gitu. Oke Ya. Jok, aku bantu kalah Jok, contohnya gitu gitu. salah satunya dibilang nanti kalau kau bagus jadi wakil bisa jadi wali kota. Itu kan. Oh. Jadi 2019
2024, 2024, 2029 gubernur, wali Nah, kota. terus bukan. Oh, bukan. Ada lurusnya. Oh, ada lurus. Lurusnya? Di Palembang. Wali kota di Palembang. Aduh. Karena benar. Ala kejauhnya, Jadi Bang. Jadi benar beliau ini begini, punya Iya. cita-cita jadi kepala daerah di Palembang. Jadi ku bilang, "Yuk di sini dulu. Belajar Nanti dulu. jadi wali kota sana." Tadinya wali kota sini tidak mau dia. Pas jadi wali kota sini, udahlah, aku mau pulang. Belajar dengan aku di Oku. Oh. Aku dulu di Oku jadi PJ. Aku bilang, oh iya ya katanya ya. Aku belajar dulu di sini. Nah, kalau tadi harus jelaskan sampai akhir. Benar kan? Iya. Jadi wali kota di Palembang. Bang. Itu yang akhirnya ada hope ya untuk belajar ya. Iya. Tapi udah jadi masalah juga, Bang. Di sini juga udah jadi masalah. Hah? Kalau diterima masyarakat sini. Tergantung Bang Molen. Kan kembali Kan lagi. surveinya tadi udah bagus. Iya. Kan? Jadi ini soal belajar ya. Iya. Oke. Dari keluarga yang akhirnya oke lah. Itu tadi dari keluarga juga bilang nanti kalau ayah sudah bisa narik wakil wali kota bisa jadi wali kota Palembang. Oh, Iya. malah mendukung wali kalau di kota Palembang. Palembang. Iya, karena nama beliau juga di Palembang sudah dikenal. Sudah banyak ya santer ya. Santer. 2016 pernah, kalau saya pernah baca-baca ya, backgroundnya kan pernah juga di kesehatan juga kalau nggak salah. Saya dari kepala dinas tuh di Kayu Agung. Oke, saya kepala dinas kesehatan 2009, 2008. 2008. Pak Wali, Pak Molen itu masih di BKD. Terus saya pindah ke Banyuasin sebagai kepala dinas kesehatan di Banyuasin. Beliau pindah ke provinsi. Oh. Provinsi Sumsel. Provinsi Sumsel. Saya 7 tahun di Banyuasin. Banyuasin. Lupa dengan abang ketika di provinsi dulu. Tetap kawan Oh, kami. kawan. Oh. Hubungan. Dia sakit, kita yang ngurus. Oh, Jauh juga ya. jauh kali ya. Beliau Provinsi ya. Berarti banyak gini asal. banget beliau. Iya, Dia iya. nakal aku yang jewer. Oh gitu. Dia waktu itu PJ Aku. Bupati Oku. Ya. Sakit di Siloam. Iya. Telepon. Jom, aku Dia sakit. yang- Aku datang ngeliatin dia. Aku panggil semua dokter itu, tolong ini PJ Bupati ini. Berobat. Cuma ngeliatin doang yang kerjakan dong yang Iya, lain dokter. kan. ya. Iya. Itu. Bos, Tapi tapi bangga juga dia. bos, kita tahan dulu, Bos. Kayaknya seru kedekatan mereka, Bos. Kita break dulu. Nanti biar lebih dalam lagi. Soalnya banyak cerita, banyak sih. Bahaya, ya Banyak bahaya, cerita. bahaya. Saya punya Kalau cerita udah nanti. pribadi agak bahaya nih. Ya, Bos. nanti kita banyak cerita. Jangan terlalu terbuka, Bos. Jadi jangan kemana-mana ya. Kita istirahat dulu, tetap di Dialog Ruang Tengah. Terima kasih pemirsa Bangga Pos masih setia bersama kami. Obrolannya asik, cair sekali, enak sekali. Dan tentunya masih banyak yang harus kita gali. Apalagi dari Bang Hakim. Kalau Bang Molen juga masih agak lumayan. Kalau Bang Hakim masih banyak yang harus kita telusuri lagi. Bang Hakim, banyak cerita. Tadi cerita di rumah sakit sampai nelpon harus beliau. Sedekat itu kah hubungan ini? Ya, jadi malah ada lagi satu ada kakak beliau, Ya. itu stroke ya, Kak Manto ya, kakak beliau stroke, itu nelpon, ini Jo, tolong kakakku kena stroke, dibawa ke Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta, ngurus Pak Manto. Saya kata, kakak. Yang ketua DPR dulu. Oh. Jadi hubungan ini sebenarnya hubungan hanya pertemanan saja sebenarnya. Udah family sebenarnya. Iya, itu. Keluarga Dekat udah itu. kenal, Iya. kamu udah sangat dekat. Nah, itu jadi kita Istri beliau. Saya yang dibalik. anak Ini beliau. pertama kali kenal Dokter Hakim itu di mana? Awal-awal. Oke. di BKD tadi. Tahun 2000 saya jadi capek calon Oke. pegawai di Kayagung. Saya masuk, beliau sudah keluar rumah sakit. Direktur Kepala rumah sakit. rumah sakit. Nah, beliau ini sama kami berdua nasibnya. Istrinya keponakan dari Pak Ishak Meki, bupati waktu itu.
Bupati. Nah, kami ini beruntung dapat istri-istri. Yang- Kalau istilah orang Palembang tuh dapat anak toke. Iya. Ngarajo kalau Ya, ya. kira-kira seperti itulah. Nasib seperjuangan. Iya. Nasib seperjuangan. Beliau ini istrinya keponakan Pak Ishak Meki. Jadi Bang Molen juga. saya waktu itu dapat istri anak Jatikarya kalau di sana kenalnya Ya, tuh masih ya. Jatikarya udah tahu orang. Nah, jadi beliau ini saya masuk sudah kepala rumah sakit. Oh. Dokter termuda yang udah waktu itu Hmm. dan dokter termuda juga yang sudah habis itu jadi kepala dinas. Pak Nah, Dinas. saya jadi kepala BKD, beliau jadi kepala dinas kesehatan, kepala Pemuda Dispora, olahraga. pemuda olahraga, ada keliling beliau nih. Nah, 13 tahun kami di Kayagu. Oke. Pak Ishak Meki tidak lagi. Saya ditarik ke provinsi. Ya, nyalon dulu 2013, habis itu alhamdulillah kalah periode keduanya, tahun kedua balik lagi ke provinsi ikut Pak Nurdin. Beliau ditarik oleh karena temannya Bupati Banyuasin, Ian Anton. waktu itu teman akrab beliau juga ditariklah jadi kepala dinas di Banyuasin 7 tahun. Kami terpisahkan waktu itu. Saya di provinsi, beliau di Banyuasin. Banyuasin. Nah, begitu saya jadi wali kota, beliau ayo dah dari Pak Ian Bang Molen tarik. Pak Yan Genti sudah. diganti oleh Pak Supriyono. Askolani, ya. Askolani. Pak Askolani, daripada ikut orang lain, gue bilang tolong dong bantuku untuk bangun Pangkal Pinang. Karena waktu itu nyari kepala dinas kesehatan ini susah waktu itu di sini. Pak Restum pensiun waktu itu. Habis itu ada yang lain nggak mau juga. Siapalah yang punya bisa membantu. Akhirnya saya merayu dia. Dia mau juga awalnya. Untuk apalah aku bilang katanya, tolonglah yuk bantu. Nah, dengan beliau, aku tahu kualitas beliau. Alhamdulillah kan masyarakat bisa melihat sekarang. Oke. Ada apa lagi? Jadi beliau Sini tokek, Bos. enggak, kalau cerita beliau di Banyuasin sebenarnya beliau juga dekat dengan Pak Bupati, benar ya? Kayak dengan Pak Pak Yananto. Pak Yananto itu ya. Pak Yananto, Pak Supriyono. Iya, sempat juga kan dipanggil ke Jakarta ya. Ya itu tahu deh. Kami berdua ini lah biasa. Bolak-balik panggil Jakarta ya. Iya, ngopi. ngopi di Jakarta. Tapi coba kita tanya beliau, karena kan kalau tadi konteksnya adalah pertemanan di ASN. Iya. Sekarang kan pertemanan di politik. Nah, Dokter Hakim mungkin belum tadi suruh belajar kan. Dan yang mungkin saya pikirkan adalah soal tadi tusuk-menusuk dari sisi politik, hukum, dan yang lain. Abang nggak takut soal tadi Bang, berpikir bahwa ini dunia politik, dunia yang tak tentu arah, dan kemudian harus ambil keputusan bahwa saya harus bantu Bang Molen. Satu, misalkan abang akan dikoyak-koyak soal politik, mungkin yang kedua, beliau sudah paham betul soal dibawa-bawa ke ranah hukum, bolak-balik Jakarta termasuk. Ya, kalau saya ngeliat kan dari perjalanan 4 tahun kemarin saya kerja di sini, itu begitu, ya istilahnya suasananya beda, ya. Dan itu sebenarnya sudah saya alami juga di tempat lain. Nah, di tempat lain ya, jadi tidak usah kita tidak enak ceritanya. Tempat di tempat saya yang lama sama posisinya. Nah, dari situ saya bilang sama dia, kita harus cari wakil yang kira-kira yang sejalan. Dan juga kita waktu di Oki, waktu Pak Ishak jadi bupati, itu sejalan, nggak ada cerita itu kan di Oki itu 2 periode beliau jadi bupati, dia sejalan semua dua-duanya. Nah, ini yang ingin diciptakan. Sehingga ketika beliau menawarkan itu dengan pemikiran itu tadi, pemikiran nanti kalau misalnya orang lain belum tentu bisa sejalan, satu visi misi, ya udahlah kau aja lah itu. Dan Bang Hakim nggak khawatir ya soal tadi. Ya kalau kita yang biasanya nusuk kan yang di belakang, Pak, bukan yang di depan. Di depan nggak mungkin nusuk. Betul. Yang di depan ada yang ngusuk. Atau yang namanya nusuk kan di belakang. kalau di depan nggak mau nusuk. Banyuasin itu ceritanya banyak sekali berarti. Betul, banyak sekali. Tapi beliau sudah siap dengan apapun yang terjadi di depan kemudian hari ya. Dua-duanya juga sudah pernah belajar, sudah sering ngopi dan makan di Jakarta kan. Intinya tadi ya sering ngobrol, komunikasi gitu ya. Kalau udah banyak belajar tentang ya semua banyak hal pastinya. Maksudnya untuk keduanya lah. Tapi paling tidak, bos, yang perlu kita tanyain sekarang adalah ketika mereka berdua sudah menyepakati untuk ini, ke depan mau ngapain? Mau ngapain ya? Itu. Dari mana dulu? Hakim dulu. Jangan dari sini pasti. Kalau di sini udah pasti lancar ini pasti jawabannya. Pasti banyak contekan lah dia ya. Mau ngapain, Bang Hakim? Udah dapat belum? Part-partnya udah bagian belum? Tadi udah kita berpikiran ke depan 5 tahun ke depan kan itu kita akan
bangun lagi apa yang sudah kita bangun selama ini kan. Seperti dia dinas kesehatan sudah selesai. Nah, mungkin bila ditugaskan oleh Pak Wali untuk dinas lain, kita akan bangun lagi. Kita kan pengalaman selama 2 tahun ini saya pegang PDAM. Ya. Itu sudah sekarang udah agak bagus kan. Mungkin Pak Iya, Edi tahu. langganan PDAM kan. Iya. Jadi saya rasa itu bisa. Jadi mungkin ke depan di bidang-bidang lain bisa kita tingkatkan. Itu intinya. Bang, kalau boleh agak detailin dikit, bahwa KPU kan sudah meminta untuk visi misinya calon ya atau kandidat RPJMD. Kira-kira dari RPJMD yang sudah ditetapkan mungkin dari daerah sekarang di Pangkal Pinang, kira-kira yang mau jadikan abang legasi kayak Bang Molen sebelumnya itu apa? Ya kita kan sebagai wakil. Oh iya. Jadi nggak perlu kita yang perlu ya. kita nurut aja. Jadi belakang tadi. Ikut ya, nggak boleh nusuk Nggak ya. bisa. Nggak boleh. Ini yang abang Samina Wato. Iya, Ikut. Ikut apa kata Bang? Tinggal Iya. bagaimana beliau Ya, coba kita ke lihat. depan. Mau Iya. kemana? Mau Iya, kemana? mau kemana? Bang, Itu. mau kemana Bang Molen katanya Bang? Udah lanjutin aja. Lanjutin aja. Yang sudah rencana kemarin kan kemarin itu sempat terhenti karena COVID. Ada beberapa proyek-proyek yang pengen kita kerjakan lagi akhirnya Iya. Hakim udah paham. Dan satu lagi menambahkan tentang beliau. Beliau ini kelebihannya adalah lobbynya bagus untuk di pusat. Oh. Jadi pusat beliau ini pinter lah narik uang-uang dari Oke. pusat itu Itu sangat perlu itu Bang. Oh, dana itu ke Bank Pangkal Pinang. Nah, saya nanti akan tunjuk dia sebagai komandan untuk memimpin para OPD di Kota Pangkal Pinang itu untuk menarik dana pusat itu ke bukan Pangkal toket Pinang. pusat ya. Bukan toket pusat. Oke. Menarik untuk dana-dana dari pusat itu untuk nanti membantu kita membangun Kota Pangkal Pinang. Itu kelebihan beliau salah Ya, satunya. melobi Handalnya karena percuma aja kita kalau cuma mengandalkan APBD. Ya, Dari awal aku ngomong kalau mengandalkan APBD anak kecil aja tahu untuk membangun Kota Pangkal Pinang ini, tapi kita juga bagaimana caranya membangun Kota Pangkal Pinang ini dapat support dari pusat. Nah, apa yang ada kita targetnya berapa dolar gitu? 4,3 T waktu itu saya investasi yang masuk. Investasi yang Iya, masuk. investasi. Di Kota Oke. Pangkal Pinang selama kita mimpin itu kemarin hampir 3.000 tenaga kerja yang terserap untuk kelas kota kecil dan kondisi Covid kemarin Pangkal Pinang is okay. Bahkan Bengkulu, Lampung, Jambi sempat datang ke Pangkal Pinang belajar kok Pangkal Pinang bisa masuk investasi sebegitu besarnya kota kecil dalam kondisi Covid waktu itu. Alhamdulillah. Nah, ini kita akan lanjutkan lagi program-program kita ke depan. Saya yakin dan percaya jika Allah meridhoi dan didukung sama Pak Hakim, kami bersama-sama akan berjuang untuk membangun Pangkal Pinang ini jauh lebih baik lagi. Grand besarnya tuh apa sebenarnya? Desainnya Pangkal Pinang gue pengen jadi metropolis lah. Gitu. Iya. Pangkal Pinang. Itu Kota kata-kata metropolis bisa Iya. dibayangin nggak? Hmm. Kalau kita kan kemarin bicara metropolis, kebayangnya adalah Kuala Lumpur gitu ya. Australia di mana gitu kan. Kalau ini Pangkal Pinang mau jadi kayak apa? Metropolis. Ada hal-hal yang Metropolis, masih ya. kurahasiakan. Nanti insya Allah di saat kami dilantik sudah ada groundbreaking-nya. Karena groundbreaking, beliau ini terkenal kalau nggak salah Bapak Tugu, Tugu. ya. Oh ya bangun Tugu lagi Bapak nanti. Tugu. Ada lagi kah? Jangan-jangan groundbreaking Tugu Tugu. lagi. Enggak. Enggak. Jadi Oke. Puskes. Puskes. Jadi gimana Bang? itu sebagai yang mau penyemangat dimunculkan. aja. Kalau itu sebenarnya orang kan cuma melihat seperti Tugu segala macam. Sebenarnya struktur merubah kultur itu kubuat bagaimana merubah kultur kita yang susah. Kulturnya ini yang ku bilang dulu kan ku bilang aduh gini Pegang kepala loh. merubah kultur ini yang susah. Yang susah. Begini contohnya. Lihat orang melihat UMKM, oh hebat Bang Molen, UMKM ramai segala macam. Bagi saya bukan UMKM yang tumbuh itu yang nyata, yang susah ku ciptakan. Tapi apa? Pola konsumtif masyarakat itu yang susah. Dulu kami orang Bangka ini kalau mau pisang goreng, dia mending emaknya beli gandum, beli pisang, goreng sendiri. Oh, belum konsumtif waktu Belum. itu Abang datangnya. Saya mau ciptakan konsumtif karena gimana namanya suatu daerah mau maju, pertumbuhan ekonomi mau maju, naik, kalau masyarakatnya tidak konsumtif. Putaran uangnya gimana, Iya, Bos? iya. Kultural sudah ya. Iya. Jadi sebenarnya
itu tuh hanya bentuk fisik aja UMKM yang di Ahmad Yani banyak segala macam. Sebenarnya dasarnya adalah konsumtif. Nah, itu salah satu contoh lah. Mengubah itu. Mengubah Mm-mm. kultural tadi, Bang. Mm-mm. Iya, iya, iya. Ball art dibilang telok molen, telok dinosaurus. Sebenarnya Iya, iya, iya. sebenarnya bukan yang Bukan- itu bukan yang kita telurnya. cari. Iya, iya, Oke. iya. Tapi yang mana? Sekarang mulai tongol tuh. Di mana lagi di mana? Jalan Jogja. Jalan Jogja tahu? Namanya nih. Lagi ngetop sekarang ya di museum segala macam Jalan Iya, Jogja. namanya nih. Tahu nggak yang mana yang mahalnya? Bukan tempat jualan segala macam, tapi pola mereka itu yang mahalnya. Mereka menjaga, habis itu mereka jualan, mereka bersihkan sendiri, sudah rapi segala macam. Yang di samping-samping ball art mereka sendiri jaga. Betul. Dulu kan enggak. Berarti hebat beliau. Enggak, Mengubah pola itu. ya, rumusnya pakai apa, Bang? Iya. Yang tadi nggak konsumtif, kok tiba-tiba jadi konsumtif? Kan Abang cuma mungkin nyampe 5 tahun ya? Iya. 3,5 tahun dong ya? Iya, jadi kan dia tuh polanya kan seperti ini. Hmm. Seperti ini, konsumtif, investasi, pertumbuhan ekonomi, Hmm. seperti itu. Investasi itu harus kita ciptakan, sama kita beli bola, seperti beli rumah baru. Hmm. Kalau beli rumah gimana? Airnya udah masuk belum? Aman nggak? Listriknya oke nggak? Di sini sering kemalingan nggak? Nah, kita harus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Itu salah satunya. Satu. Oke, Oke. Oke clear. ya, Oke. oke dengan putaran seperti itu, terus seperti itu, terus konsumtif. Gimana orang biar konsumtif? Harus ada dong lapangan pekerjaan, investasi masuk, mau lapangan pekerjaan tercipta, pengangguran nggak ada, duit ada, orang mau belanja, putaran. Begitu putaran itu terputar, semuanya merasakan duit itu. Ya. Di saat semua merasakan duit itu, baru nongol lah yang namanya orang mulai mau berinvestasi lagi. Dulu misalnya aku diserang terkait Indomaret, Alfamart Betul. masuk ke kita. Sekarang justru masyarakat yang minta franchise-nya, rukonya, Saya masih ingat juga kalau itu. rumahnya. Bagaimana susahnya Aku masuk Indomaret ke dan itu. Infomaret itu. Iya, sekarang boleh cek. Mohon maaf ya, Acing Mat, Puncak Mat, Sepradik Mat, semuanya nambah 2, 3 nambah lagi. Benar kan? Iya, Tambah banyak ekspansi kan? semua. Ekspansi Iya. ya. Pertumbuhan ekonomi mulai tumbuh Ya. gara-gara itu. Oke. Iya kan? Nah, sekarang yang diuntungkan siapa? Konsumen kan? Konsumen kan yang happy, mereka milih dong. Memang lebih mahal dari minimarket tadi, tapi kalau yang mau milih Ada sejuk, duit ya, oke. apa ya malam 24 jam buka, kan hadir. Dengan seperti itu apa? Timbul lagi investasi yang lain apa? Apa 24 jam apa? Ngopi. No. Apotek 24 Oh, Kimia Kamu tadi. 24, K24. Itu terus lo bos, itu kan seperti itu. Yang namanya investasi itu ada gula, ada semut. Nah, itu tadi. Nah, pola di dalam itu ada konsumtif, ada investasi. Harus diciptakan pola itu. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah menciptakan itu. Karena ada kultural tadi. Ya, Ada beliau budaya. mengubah Budaya kulturnya, irit ya, oke. Coba Aceh, mindsetnya. Padang. Coba cek. Susah nggak sih mereka berkembang? Karena apa? Ada satu lagi nanti ke depan. Kenapa saya bikin masjid itu salah satunya di samping gereja? Hmm. Itu saya pengen menciptakan kerukunan umat beragama. Betul. Karena Pangkal Pinang Bangka Belitung ini ya kita bukan 80% memang di Timah, tapi after Timah mau jadi apa? Pariwisata kan? Yang paling dekat pariwisata Lavel lah, Iya. kita pariwisata. Iya. Lah, kalau pariwisata dipasang tembok yang namanya tembok konflik suku, agama, ras dan antar golongan, Ada selama radikalisme hidup, dan segala macam, mau jadi apa, Bos? ya. Jadi Ya, ada namanya rencana polis- besar membangun itu Iya. sebanding lah dengan Masjid Timah ya. Gereja, Ya. Masjid Agung, vihara belakang Swiss Bell, kelenteng yang di simpang Masjid Agung. Ya. Satu garis semuanya di Sudirman. Dengan nanti ornamennya Timah, itu tandanya apa? Kerukunan umat beragama. Nanti dengan seperti itu artinya apa? Di masa Abang nanti akan disikat habis semua, dibangun semua masjid. Dia dirapikan. Semua kan udah mulai nih. Udah siap semua. Siap itu Nah, semua. kita salah satu kota se-Indonesia yang dapat penghargaan dari Menteri Agama dalam satu kelurahan semuanya ada rumah ibadah. Nah, kita sekarang Terintegrasi dalam satu terintegrasi kelurahan. kelurahan. Oke. Tadi yang pertama saya menarik soal investasi. Kira-kira ada investor besar ya yang kira-kira akan masuk ke Pangkal Pinang? Ada, Ada ya? ada. Tunggu tanggal mainnya. Soalnya di zaman beliau udah banyak, Pak. Ya, Saya bantuin. kita harus cari. Ada McD, ada KFC. Itu hanya tari-tarian. Tari Ah. dikit-dikit doang kan, tapi Iya. beliau Ini sudah investor menghidupkan besar. Ah.
masyarakat kita udah semakin Nah, tapi pride-nya udah naik. kita belum ada bomnya, bos. Ada lagi berarti. Ada lagi dong. Kita tidak bakal maju lebih besar dengan daerah lain kalau tidak ada bom. Sumsel itu dengan ponnya. Sumsel itu dengan pon, Pak Alek. Oke. Apa? Iya, pon meledak di pon. Spot tourismnya. Waktu itu Dengan- Sumsel SEA Games dong, Bang. Sport tourism. Yes, Sport yes, sport tourism. tourism. Jadi pariwisata olahraganya Ya. digaungkan oleh Pak Alek Nurdin waktu itu, saya masih ingat, sport tourismnya. Dengan sport tourism lah Sumsel itu maju, betul kan? Betul. Nah, kita harus ada Kita harus ada bomnya. Harus ada bom. Dan itu baru akan terjadi di kepemimpinan Amin. periode Amin. kedua. Amin. Amin. Pak Alek kan gubernur dia kan. Karena sport tourism juga. Enggak. Atau- Kita akan lihat untuk masukkan suatu daerah, kita tidak bisa mengadopsi daerah lain itu ke kita. Kita harus lihat dulu sektor unggulannya apa, potensi unggulannya apa daerah kita itu. Nah, baru kita kelola. Kita nggak bisa ngambil misalnya smart city yang dari Bandung bawa ke sini. Nggak bisa. Ya. Kita harus lihat dulu. Contoh misalnya, tadi aku bilang, kultur masyarakat kita harus dirubah dulu. Jangan terlalu primordialisme. Alergi terhadap orang luar. Ya, terlalu memencuku agama ras dan antar golongan. Nggak boleh. Suka susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Nggak kawan Musa. Saya orang Bangka asli. Selalu orang ngomong Molen itu bukan saya nih Pangkal Pinang asli, Bangka asli. Saya tahu persis tipikal kultur masyarakat kami. Ya. Nah, cara merubahnya apa? Diperlihatkan hasil dari mana yang bisa merubah itu? Orang luar, bos. Saya punya cita-cita dengan hadirnya beliau. Saya tunjukkan nanti. Ini Bocoran dikit. Nah, ini kan orang Palembang nih katanya. Iya. Tapi orang Palembang ini akan sekarang kita memilih orang Pangkal Pinang atau orang Palembang, orang Pangkal Pinang yang tidak berbuat untuk Pangkal Pinang. Orang Pangkal Pinang tapi tidak berbuat untuk Pangkal Pinang. Apakah lebih baik daripada orang Palembang berbuat untuk Pangkal Pinang? Milih mana? Yang pasti bukan milik aku. Kan orang Palembang juga, bos. Iya, tapi pilih yang berbuat dong untuk Pak. Nah. Harusnya. Tentu yang Jadi berbuat bukan dari lah. mananya. Tapi mau atau Berbuat tidak dia ya. berbuat untuk Ini ada satu cerita, ini nggak masalah lah, cerita nggak Ya. panjang lebar. Ada seorang yang kuat agamanya. Dia kuat agamanya. Pangkal Pinang ya. Tiap malam dia tahajud, tiap malam dia tetapi hasilnya tidak bermanfaat untuk masyarakat. Dia pemimpin tetapi di masyarakatnya tidak ada guna. Akhirnya daerahnya terbengkalai. Tapi ada orang itu yang tidak rajin agamanya, namun dia berbuat untuk masyarakatnya. Mana yang kita pilih? Pilihan berat ini. Mana yang Yang- kita pilih? kita harus berbuat membangun. Nah, Kalau artinya kita memilih orang walaupun agamanya tadi tidak kuat, tapi dia berbuat untuk masyarakat toh. Iya. Soal agama itu pertanggungjawaban dia dengan Dengan yang di yang atas. di atas. Simple. Setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Jadi ini kota industri nih. Hah? Kota industri. Saya yakin dengan beliau mendampingi saya, kami satu ide, dan beliau juga harus ada jiwa nekatnya, bos. Kalau nggak ada jiwa nekatnya dalam memimpin ini apa? Risiko pasti kita tanggulangi lah ya. Yang nama risiko pasti ada. So. Tapi kalau nggak punya legacy selama hidup di dunia ini untuk apa, bos? Aku bilang sama dia, kalau you jadi kepala dinas baik selama hidup, besok mati dikenang orang cuma kepala dinas. Yang dikenang apa? Cuma bangun puskesmas dan Perbaiki macam. puskesmas. Kalau you jadi kepala daerah, banyak yang bisa kita bantu, bukan hanya rumah Iya. singgah. ya. Walaupun resikonya juga banyak. Pasti. Harus siap, pasti. Ya, tapi Resiko kan- pemimpin pasti begitu. Pastilah, namanya pemimpin pasti punya risiko. Ya. Gitu. Resikonya ya, nekat. Iya harus. Nekat dan risiko. Kalau Bang Molen memang udah terkenal soal Kenapa? itu. Yang 2000 Bang Hakim. 2016 tadi apa katanya? 2016 tadi apa katanya? Apa? Yang 2016 tadi apa katanya? Yang di Banyu. Oh ya, Ya, itu ya. nekat juga itu. Fakta nekat. Ah, Nah, tapi gini Bang, banyak kemudian calon-calon itu bicara soal industri, bicara soal investasi, tapi lupa bahwa kita tidak menyiapkan sumber daya manusianya. Gitu. Salah satu tuntutan yang sekarang lagi marak di Pangkal Pinang atau di Bangka Belitung adalah kita ini tidak punya sekolah internasional loh Bang. Orang akhirnya milih ke Keluar, luar ya dibanding sekolah di sini. Adakah niatan untuk bikin sekolah besar internasional di Pangkal Pinang? Karena bagaimanapun Pangkal Pinang yang dicontoh ya. iya. Kalau Untuk ini dunia ada, pendidikan berarti Bang pasti Molen. ada. Itu dunia pendidikan. Iya. Betul. Waktu jadi wali kota Pangkal Pinang, IPM kita rendah loh. Indeks pembangunan manusia kita. Tanyalah kalau nggak percaya, aduh itu rendah banget IPM kita nih. Kenapa? Karena hampir 2 ribuan
tamatan SMA yang di Bangka Belitung akan kuliah keluar. Coba cek, zaman wali kota inilah Universitas Pertiba. Betul. Ada universitas. Terus siapa universitas apa itu satu? Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ada satunya lagi tuh. UBB. No. Yang baru buat Anak bangsa. Anak Kader. bangsa. KUU. Anak bangsanya Unaba. Iya, Unaba. Unaba. Itu zaman wali kota kita, Bos. Kita support aja Pertiba. Kita support, kita bantu semacam. Saya masuk di situ jadi dosen di situ juga. Kenapa? Untuk setor nama biar syaratnya tercapai. Istri saya masukkan juga supaya apa? Untuk nama toh. Jadi dokter, semakin banyak dokter di situ, ada profesornya untuk naikkan grade bisa macam universitas. Ini salah satu upaya kita meningkatkan indeks pembangunan manusia kita. Baru kita setelah itu berbicara perlahan, Bos. Tidak ada orang lahir itu langsung ujuk-ujuk langsung gitu. Ini by proses, by design, pelan-pelan. Tang. Hidup itu by design, by proses. Jangan by nasab, jangan by nasib. Selalu aku ngomong sama kawan ya. Betul. Harus by design. Jadi by design pelan-pelan. Teng. Nah, setelah itu baru kita ngomong internasional. Percuma ujuk-ujuk kita masuk internasional kalau masyarakat kita belum ready. Untuk apa? Nanti orang ngomong internasional dianya katro, kan susah. Nah, memang pola pikir saya nih yang namanya perubahan pasti dapat musuh. Karena orang nggak ngerti apa yang kupikirkan. Dulu orang ngomong mulai ku senyum aja lah. Untuk apa menjelaskannya orang nggak paham. Kalau mereka saya terbang berapa 40 feet, mereka hanya mampu 10 feet. Apa harus saya harus ngikut dia? Nggak bisa lah, Bos, kayak gitu. Untuk berpikir itu orang harus gimana ya? Jadi jangan kita laju mundur hanya gara-gara 1-2 orang yang tidak paham pemikiran kita. Hajar terus. Ini salah satu terus. Jadi PM-nya yang akan dilakukan adalah di masanya Bang Molen masa depan. Saya pengen bikin Pangkal Pinang metropolis. Saya di zaman saya ini ya, walaupun saya sudah mau hidup matinya di Pangkal Pinang. Satu saat akan jadi kenang-kenangan saya jadi wali kota Pangkal Pinang ini. Pangkal Pinang akan jadi suatu kota metropolis. Jadi mesti dijabarkan lebih dalam lagi nih. Metropolisnya kayak apa kan? Nah, dan seperti apa itu? Berarti ada kelanjutan. Ada, tapi jangan diungkap di sini. Iya, ada kelanjutannya. Tunggu tanggal mainnya. Sudah ada itu kerjasamanya, Bos. Iya. Dulu salah satu gelunya aja yang pelabuhan yang ingin kita itu kan diteruskan lagi. Lanjutin lagi dan tadi ya di periode jilid 2 ya. Amin lihat nanti. Tapi ada dua hal lagi yang kemudian di zaman Pak Molen saya nilai belum sukses. Apa? Yang pertama banjir, yang kedua pasar. Oh iya. Nah, Iya, itu adalah PR. Boleh jelaskan nggak, Bos? Bang Molen Boleh. harus dikerjakan. Boleh. Silakan Bang Molen. Banjir di Kota Pangkal Pinang seperti gini, Kota Pangkal Pinang itu. Cekungan, ya. Mangkuk gitu. Iya, mangkuk begini. Pangkal Pinang tidak akan bisa mengatasi Bebas. banjir kalau kabupaten sekitar tidak bekerja sama. Ada 3 titik masuk Pangkal Pinang itu. 1 dari KC, 1 dari Mangkol, 1 dari Selindung. Dari KC itu. Berarti ini lintas kabupaten ini. Lah iyalah, Bos. Bangka Tengah. Iya. Jadi makanya kalau Sungai Pedindang itu sudah kemarin dibangun sedimen trapnya untuk penampungan air itu 65% banjir di Kota Pangkal Pinang akan tercover. Selindung kalau tercover 16%, sisanya ada di Mangkol. Kalau itu sudah dibangun sedimen trap itu dan penampungan air yang rencana kami di Kulan Kampak itu akan kami jadikan untuk waduk dan sekaligus untuk penampungan air bersih ya, Ken, ya. Itu 16% menampung banjir di Kota Pangkal Pinang. Gunanya air bersih kita, pariwisata kita juga untuk menangani banjir kita. Itu sudah kami tanahnya sudah 11 hektar lebih di Kulan Kampak. Insya Allah 150 miliar sudah akan turun di 2025 2026 clear itu sudah ya, Kem, ya, kemarin sudah bismillah. Itu yang aku bilang project-project. Pas aku ungkap ya kan. Harus. Satu lagi yang di Pedindang. Pedindang itu kemarin macet. Karena apa? Bangka Tengah tidak bisa mengondisikan lokasi itu. Saya pernah terjun ke sana dengan Pak PJ Gubernur siapa dulu? Ridwan. Saya langsung ke sana. Ayo dong Pak Ridwan, kata bantu. Karena apa? Bangka Tengah nggak ada biaya untuk ganti rugi. Akhirnya harus bantu dana dari provinsi untuk beli lahan di sana, ganti ruginya. Karena balai sudah oke duitnya. Nah, kalau itu jadi dibangun waduk sana sebagai sedimen trapnya di sana juga, penampungan air di sana juga, air yang masuk ke Pangkal Pinang akan tertanggulangi banjir 65%.
Setelah besar dong, itu baru Besar, kita ya? Pangkal Pinang kolam retensi, Ah. penggalian. Selama ini kan penggalian pengerukan nggak habis-habis. Kenapa? Iya. Sedimen Karena di keringnya hulunya selalu masih ini. ngalir. Ya. Selalu ngalir. Bapak Ibu tahu nggak? Dalam seminggu 2-3 truk pasir kalau kita mau ngambil. Kalau airnya ngalir. Pasar itu nggak bakal keruk ada lagi, keruk ada lagi. Jembatan 12, keruk ada lagi, keruk. Kenapa? Tidak ada sedimen trapnya. Nah ini yang harus kita untuk masalah banjir. Jadi senyum-senyum aja. Sebenarnya gimana aku mau kayak gitu. Berarti ini bagian dari Jebakan juga prioritas ya. sebenarnya. Saya sudah sampaikan Pak Erzaldi kemarin. Pak, ayo kita kolaborasi lagi. Hmm. Kita buang kesampingkan yang Bapak selama ini mungkin kita diadu domba orang atau apa. Sekarang Bapak tahu kan aku gimana. Ini salah satu kenapa Gerindra pilih aku tuh karena sana itu ini saksi hidupnya. Iya. Kami jelaskan, Pak ya, ternyata kami bukan musuh loh, Pak. Kami ini bukan musuh. Kita ini singkirkan ego pribadi untuk memajukan Bangka Belitung. Ayo Pak. Nah, Bapak setuju. Len, kau janji nanti kita sama-sama juga termasuk TPA regional. Oke. Nah, TPA regional sampah ini akan jadi tanggung jawab kita sama-sama, Len. Oke, Pak. Oke. Nah, ini yang aku setuju. Mantap. Jadi tadinya di Bangka Tengah kita geser ke Samunggiri. Ya, ya, Samunggiri. Kita tutup lubang-lubang kecil dan lubang-lubang besar. Lubang kecil paham. Nah, jadi itu juga akan jadi tempat pembuangan, tempat akhir pembuangan sampah regional. Ini juga akan artinya kolaborasi adalah solusi. Dulu dari awal saya bikin tagline-nya kolaborasi adalah Adalah solusi. Yang nggak paham ngata-ngatain, nggak paham, nggak ngerti. Tapi yang paham saya yakin karena nggak mungkin Pangkal Pinang dikerjakan tanpa kolaborasi. Dan Pasar besar. Ini PR gede. Pasar besar itu, siapapun wali kotanya, nggak bisa bakal merapikan itu. Kenapa? Karena di zaman wali kota saya sebelumnya ini saya tidak perlu sebut namanya, Ya. pasar-pasar itu sudah di BOT-kan. BGS kan 30 tahun. Wih, lama dong. Iya, Bos. Sudah dibuil all transfer, sudah bangun guna serah selama 30 tahun. Jadi selama itu belum selesai, kami tidak bisa ngapa-ngapain. Karena sudah ada Itu yang di depan itu loh, Bang. Iya, yang pasar-pasar yang besar-besar itu. Ramayana, BTC, ruko-ruko itu semua sudah di BOT-kan. selama 30 tahun. Selama 30 tahun. Saya ada solusi kemarin. Akhirnya pikir, ada kalau gini solusinya satu-satunya. Sudah tepat Pak Zulkarnain Karim dulu. Yang pasar Semabung yang Iya. Tebengkalai. Yang sampai Jadi sekarang masih mengalihkan tidak bisa ya. terpaksakan. Mengalihkan. Pak Zulkarnain itu sudah benar Mengalihkan ya. pasar ya. Dialihkan ke sana, tetapi ternyata ada permasalahan di tanahnya waktu itu. Ada kalau tidak salah. Nah, saya sudah menghubungi yang bersangkutan, saya ingin melanjutkan, tetapi saya putus waktu itu karena tidak lagi wali kota. Tapi ke depan ini akan kita beli. Yang pasar Terbengkalai. Bengkalai. Dan itu akan dioperasionalkan. Saya pengennya itu. Jadi kami sudah Jadi dialihkan semuanya dari sana. Enggak semuanya, namun kita rapikan. Sembari menunggu 30 tahun ini nggak bisa lagi. Nggak bisa berkutik ya dengan kontrak 30 tahun tadi. Kita nggak punya kuasa untuk itu. Iya, iya, iya. Ya boleh. Seandainya cuma yang boleh kita apa? Saya kan dibilang nih, ayo Pak Wali, itu penjual di sampingnya. Gimana kita mau merapikan mereka, ngusir mereka kalau nggak ada tempat pindahnya? Teraniaya, zolim kita dengan mereka. Mereka cari makan kok. Nah, kecuali ada tempat pindahnya, ya itu tadi, yang pasar Semabung. Dan itu juga jadi prioritas. Prioritas. Di jilid 2 nanti. Jilid 2 nanti. Saya ada beberapa prioritas itu, pasar, banjir, macam, tembus Taman Mandara. Taman Mandara itu kata orang, apa mau lendak ngomongin? Bukan, kenapa? Itu tuh sepikatnya nggak jelas. Zaman Betul. saya baru 8 hektar itu kelas, baru jelas. Kami clearkan aset-aset, termasuk kantor wali kota itu. Tidak ada sertifikatnya, Bos, karena itu asing. Oleh zaman kita baru kita buat. Nah, ini Mandara juga buat. Nah, saya pengen Mandara tuh nanti ATM 2 kita. Kita bikin terat sana, penjual tuh kita rapikan, bikin taman. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan show, ada kegiatan konser, kita laksanakan di pinggir sungai Jembatan 12 yang airnya sudah rapi karena sudah ada sedimen trap di depan dan semua kegiatan di situ ATM 2. ATM yang sekarang kita balikkan lagi seperti zaman dahulu dulu. View-nya adalah Masjid Agung Kubatima, gereja, dan rumah dinas wali kota akan jadi balai kota. Jadi balai kota. Balai kota, tempat orang museum, tempat orang kegiatan, bukan rumah dinas lagi. Ya. Jadi view-nya cakep gitu. Rumah dinasnya akan taruh di mana?
Rumah dinas untuk apa sih besar-besar Nggak rumah perlu ada. dinas? Ala kedarnya aja lah dekat samping itu apa Wilhelmina tuh jadilah. Iya. Untuk apa? Rumah dinas itu kan hanya untuk tinggal pejabat sementara aja tuh, gitu kan? Ya. Nah, satu lagi ini di otaknya udah ada sebenarnya ini. kepala kamu Nggak ungkit. apa-apa bang, bang Kayak- ulangi semua bang. Keluarin. Apa ini? Kayak di Ahmad Yani. Hmm. Ahmad Yani itu saya kan udah pernah ngomong dulu sama pengusaha-pengusaha saya kumpulkan. Ayo dong beli Ahmad Yani itu. Jangan ada lagi rumah penduduk. Untuk apa? Ini sepanjang itu ya. Iya, ini kan mau mulai nih. Hmm. Saya itu provokatornya. Jual lah. Siapa yang beli? Untuk apa? Saya pengen nanti Malioboro-nya Pangkal Pinang itu jangan Ahmad Yani. Oh. Kok pikiran sama kayak aku ya? Ah. Iya. KPK kan kau bukan. Iya makanya, karena aku bukan pejabat. Iya. Tapi Tapi pikiran kau nggak sama. tahu ya. Beliau ngomong chassis, beliau pusing. Investor dari mana ini ya? Nah, dari tadi bengong aja. Investor ini yang tugas nyari. Iya, makanya tugas ini- dia. Wah, banyak sekali investor yang harus ditanggung. Ini kan bukaan banyak nih. Iya. Ini sebenarnya kalau peluang untuk bisnis banyak. Ya. Kayak Malioboro-nya Pangkal Pinang ini. Lo kantong parkir. Ya. Itu kan kayak di Jogja. Silakan lah apa yang saya sampaikan nih, kalau orang yang jeli dalam bisnis ini akan ngambil kesempatan. Pasti ya. Nah, biasanya nih Bang, kandidat tuh punya juga investor-investor di belakang yang siap backup Abang. Gitu kan. Nah, kalau memang ini jadi cita-cita Abang, artinya sudah banyak juga investor. Bang, nanti Pasti, Ahmad Yani udah. ini, saya ini. Udah jangan ada ganggu. listnya mas. Ya, investor lokal atau investor kayaknya lokal atau mungkin yang lain kan kita nggak tahu juga kan. Jadi sudah ada investornya untuk itu semua ya. Gitu kan. Udah ada. Udah ada. Udah ada listnya. Sudah ada listnya. Tinggal banyak sekali nih Iya. yang sudah ada di belakang beliau nih. Gitu ya, Bang ya. Sejauh untuk kepentingan masyarakat Kota Pangkal Pinang, siapa aja kita welcome. Siapapun itu. Welcome. Dan tidak ada syarat. Tidak ada Wani Piro, nggak ada bos. Zaman kita kan sekarang bikin KTP 15 menit, kalau nggak selesai lapor saya. Juga kemarin tuh Pizza Hut tuh investasi itu cuman seminggu mereka. Nggak ada Wani Piro. Jadi akan ada kemudahan untuk para investor. Harus, kalau nggak kayak gitu gimana mereka mau investasi? Betul. Itu jaminan Itu untuk mereka jaminan. berinvestasi. Oke. Kemudahan-kemudahan Gitu, itu. bos. Mudah-mudahan. Bagaimana, Bang Hakim? Pusing tidak? Kira-kira? Nah, Anda 5 sudah tahun akan datang? investor. Saya tuh pusing kok dikeluarkan semua, dikeluarkan semua. Nggak, memang begitu. Kalau di Bangka Pos harus dikeluarkan. Tapi nggak ada lagi bahan. Enggak, karena kita kan tadi kolaborasi adalah solusi. Nah, Dengan Bangka Pos berkolaborasi akan ada solusi-solusi lain nanti ke depannya. Gitu. Gitu ya, Bang. Yang lain kan. Betul. Karena kota kosong tadi tinggal Golkar aja. Iya, dan itu Ya. pun kayaknya oke lah, kayaknya sini semua kayaknya. Iya. Karena cita-cita cita-citanya beliau kan, Pak Rudianto C. Iya, udah Semoga berkolaborasi. lancar semua ya. Tapi oke, kita balik ke situ tadi dengan cita-cita besarnya sudah jadi itu semua insya Allah tercapai dengan kemudian nanti kalau memang kepercayaan itu diberikan kembali ke pasangan Bang Molen dan Bang Hakim, semoga bisa semua terrealisasi seperti itu. Tapi dengan kota kosong tidak lebih menakutkan? Kenapa menakutkan? Ada lawan itu justru kalau ada lawan kita malah repot. Ini kan lawannya patung. Yakin 50%. Yang pasti tidak akan bikin kami jumawa, tidak bikin tim kami kendor dengan lawan kota kosong maupun tidak kota kosong. Tim kami akan kerja keras memenangkan pertempuran ini. 50% Plus 1 dari yang suara- datang, suara sah. dari yang sah. Suara sah. Itu kan bukan soal sepele, Bang. Memberi keyakinan mereka, mengendorse juga. Harus memilih Molen itu kan. Begini, kalau ada lawan, kita berpikirnya mungkin 80%. Ya. Kalau nggak ada lawan, kota kosong ini berpikirnya 100%. Kita kan ada partai pengusung, masa tidak bergerak lah. Ya. enggak lah. Jadi gini cerita untuk kota kosong ya. Kota kosong ya, berbagi ya. Ini Tahun beneran nih. 2016, Makassar. 2017, kota kosong tuh ada 9. 2018 itu ada 19. Ya. 2020 itu ada 25. Konteks nasional tadi ya. 50 kota kosong selama Indonesia berdiri ini yang sudah terlaksana, dan cuma 1 kota kosong Yang menang. yang Menang. menang Makassar. dianggap kota kosong, padahal itu bukan kota kosong.
Saya garis bawahi. Kejadian yang di Makassar itu begini ceritanya. Itu Doni Pamanto itu sama kandidat kayak kita ini. Sudah daftar di KPU. Di tengah perjalanan dianulir oleh yang kandidat satunya lagi karena dianulir karena kampanye lebih awal. Ya. Jadi sebetulnya yang tidak ada kotak kosong di situ bahwa tim yang satunya itu dianulir, dianggap kotak kosong. Padahal tim itu sudah terbentuk semua. Ya. Oleh sebab itulah maka yang tim terbentuk semua ini, wah kesel dong, kami kalau dianulir tetap perang. Ya. Incumbent ini, incumbent. Nah, incumbent ternyata menang. Kotak kosong disebut, padahal itu incumbent. Nah, setahun kemudiannya nyalon lagi, menang. Ya. Artinya beliau sudah memetakan dan mengkaji ya 50 kotak kosong. Makanya skenario dari awalnya Skenario-nya. lawan kotak kosong aja lebih nyaman. Capek di awal. Kos lebih ringan. Capek di awal. Capek di awal. Capek di awal. Kos sama aja, bos. Oh, kok sama aja? Sih. Iya. Iya. Kos sama aja. Sama aja, karena kita udah ngerem. Oh, tetap gas ya. Nah, Yang mana yang benar ini ngerem ini dikit, gimana yang ngerem? Yang mana ini? Contohnya agak dikit maksud dia tuh begini. Kayak ke Bang Kopos nih kan nggak ada yang nawar kami toh. Jadi nggak ada bergening. repot. Kalau yang gini nggak bisa justru. Kalau lawan kotak kosong up dong, ya kan? Harusnya naik lah. Oh, iya. Karena nggak ada lawannya. Tapi agak benar juga, agak benar ya, karena kan dia bilang cerita di Makassar 2016 kan ada petahana di belakangnya. Ini nggak ada petahana yang maju, petahana ya beliau kan. Dan Bang ini Bang, kalau yang tadi bilang capeknya adalah di depan, besoknya itu tinggal ya udah kita merawat aja kan, istilahnya merawat. Ada khawatir sebenarnya nggak? Ada khawatir nggak? Karena kemudian banyak orang yang nggak suka juga bikin gerakan kan. Pastilah itu dalam dunia Pro kontra politik. pasti ada. Nah, itu akan diapakan mereka? Dibiarkan atau abang sudah nyiapin tim juga untuk itu? Saya nih. Iya Oh, dong. saya nih. Ini duniaku. Udah, berarti udah siap ya. Udah siap deh. Udah siap berarti. Lu panjang lo tanyanya lo, Iya, panjang. iya. Panjang cuma ini Ini- dunia. ini Iya, duniaku, udah tahu bos. dia. Oke, kalau Bang Hakim gimana? Kita kan belajar di Sumsel itu dulu 2020 ada 4 Hmm. kotak kosong. Ya. Prabu Muli. Nah, itu Prabu Muli itu termasuk dekat saya dengan wali kotanya. Wali kotanya, waktu kota kosongnya. Saya dengar cerita memang. Aku Timur. Bergerak memang. Yang kejadian seperti sekarang ini. Iya. Ada tim-tim yang orang tidak setuju itu bergerak. Iya. Tapi mungkin termenang. Prabu Muli itu ya. Dan Iya. Pangkal Pinang di masa Bang Molin akan menang juga. Ya, Pasti ya. Yakin menang. Jadi kita belajar di situ. Di Prabu Muli itu kan dekat. Ya. Bismillah lah Itu, ya. mereka bentuk tim memang di Iya, Prabu Muli. ada apa lah kejadiannya. Di Pangkal Pinang juga sudah membentuk tim. Ya. Abang bacanya sudah ada ya. Benar. Ya, pasti ada pengebos juga dong. Kita perlu buat MOU nggak sih biar menang? Aduh, Iya, iya, Loh, iya. kan kita nggak benar kata Iya, beliau tadi. iya. Karena nggak ada lawan satu-satunya yang kesini Bang Kapos. Nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi kotak Siapa kosong. lagi nggak yang mau ke Bang Kapos? Kotak kosong nggak mungkin mungkin kesini kotak kan? kosong kesini. Ya, hati-hati kotak Iya. kosong. Tim kota kosong sini. Iya kan? Nah, Tim mana kan tim? Kayaknya sih. Kan kenapa sih kota kosong itu menang? Bukan ya, kita ke teorinya. Satu, nggak ada sosialisasi terkait kota kosong. Ya. Jadi masyarakat akan datang ke situ cuman cuman satu gambar. Ya. Satunya nggak ada gambar. Jadi nggak ada sosialisasi itulah maka gambar Pak Molen, gambar Hakim. Ini Ya udah ini. Ya, Oh. itu satu. Kedua, penyelenggara dan segala macam juga kan kayak Banwaslu. Emang mereka siapa yang mau ngadu? Yang berhak untuk mengadukan masalah penyelenggaraan pilkada, penyalahan itu siapa peserta? Siapa peserta yang mau ngadu? kotak kosong. Siapa? Kota kosong nggak punya hak secara nggak hukum, nggak ada. Betul. Mereka tuh cuma ada fisiknya aja, tapi patung nggak ngelawan. Jadi Jadi panwal, jadi cuma didorong sama ya teman-teman juga sebenarnya. Udah biar kita nggak kerja capek kan. Yang dirugikan tuh Iya. media. Bukan, kayak kita, media yang kurang. Makanya aku bilang tadi kita perlu MOU dari awal. Iya. Itu. Iya. Jadi kurangi promosi nanti. Jadi sebenarnya yang bergerak di bawah ini sudah tahu beliau ya. Iya. Ya. Banyak lah berarti ya teman-teman itu ya. Bergerak semua. Lah kayak Satu komando kayak.
KPU. Kayak KPU kemarin, maaf ya bos, aduh kenapa, kota kosong, kenapa? Ya nanti kan nggak ada debat kandidat, nggak ada debat kandidat, nggak ada Iya. pembagian nomor, terus pemeriksaan kesehatan itu kan 25 juta satu orang. Biasanya dianggarkan untuk 6 pasang, berarti 12. Nah, ini cuma 2, 50 juta. Yang lain balikin ke kas negara. Balik ke negara kan. Iya. Nah, satu Jadi poinnya. Jadi ada penghematan Iya, ya. bos. semua. Terus satu poinnya, pemerintah Kota Pangkal Pinang harus mengucapkan terima kasih kepada kami. Kenapa? Anggaran kan keluar balik lagi, berarti Iya. kan silva. Balik ke negara Nah, ya. sisa lebih anggaran itu masuk lagi ke pemerintah kota. Banyak loh itu. Berarti kami penjuang anggaran dong. Makasih bos gitu. Balik modal berarti. Balik modal. Balik modal ya. Kan Tapi begitu. Iya, tapi kan kemudian banyak orang berharap ya, banyak kandidat ini banyak juga pahalanya gitu kan. Betul, banyak Iya, rezeki. rezeki. Kan kalau Ya. ini mereka zolim juga nih. Iya. Zolim juga iya. Padahal itu dibilang investasi Ah. biar pertumbuhan ekonomi tumbuh Nah, kan. jangan Nah, menyalahin kandidat ya bos. Sekali lagi saya bilang sama kandidat jangan disalahkan. Tapi nggak ada yang disalahkan di sini. Ini kan proses semua. Partai memilih kami karena apa? Ya. Survei. Partai memilih kami karena apa? Mau menang. Ya. Partai memilih kami mau apa? Ya mereka untuk membesarkan partainya dengan cara ya tadi salah satu komitmennya membesarkan partai mereka. tapi Abang setuju nggak bahwa kota kosong muncul karena partai politik tidak punya kandidat, tidak Enggak. punya soal kaderisasi? Enggak, Ada juga ya? bukan. Jangan salah sepenuhnya kepada partai. Ini kan edukasi politik itu bukan hanya partai. Edukasi politik. Politik itu apa sih sebenarnya? Politik itu adalah bagaimana kita mempengaruhi orang lain agar sesuai dengan apa yang kita mau. Ya. Terus Bola politik. legalisasi politik itu apa? Partai politik. Ya. Nah, edukasi politik kita sebenarnya bukan tanggung jawab partai politik toh. Tetapi bagaimana kita mensosialisasikan bahwa edukasi politik ini, ayo dong kita jadi kepala daerah, jadi pemimpin segala macam. Kamu mau ini cita-cita kamu apa? Itu kan mulai dari SD, SMP, SMA. Mau jadi apa? Jadi polisi. Mau jadi apa? Jadi tentara. Mau jadi apa? Jadi dokter. Mau jadi wartawan. Nggak ada yang ngomong jadi apa? Jadi politisi. Kan jarang toh. Jarang. Nah, edukasi seperti ini yang harus kita masukkan ke ini. Jadi kader itu nongol dari mana? Memang dari lingkungan sekitar. Anak-anakku contohnya, saya wali kota nih. Anak-anakku mulai dari SD, mereka sudah kudidik. Ini papamu edukasinya di sini. Mereka pun kalau mau hal-hal sesuatu, ayo ajukan dulu, paparan dengan papa. Yakinkan papa, jika apa yang kamu minta itu memang itu sudah papa harus kasih. Caranya gimana? Ayo, pengaruhi papa. Itu edukasinya. Jangan kayak gitulah. Beliau mau cerita, ada nggak anak yang jadi politician gitu ya? Kira-kira kan gitu ya, ada nggak? Saya begini loh, nak. Gitu. Contoh legasinya. Contoh. Itu Iya. legasi yang beliau Ke inginkan depan. dulu. Ke depannya. Kami seperti keluarga apa. kami lah jelas politisi. Istriku sekarang Politisi. politisi. Istrinya dokter Hakim nanti politisi juga gitu. Itu kemarin dia kerjanya di bank. Di bank ya, Bang. Itu dulu kerja di bank. Jadi saya suruh berhenti kerja untuk ngurus anak. Iya. Nah, ikut contoh kan contoh role Beliau ini model. udah mau pulang kampung, bos. Tidak apa-apa kalau kamu yang ceritakan, Kim, terlalu sombong. Biar aku yang ceritakan. Beliau sudah punya rumah hafiz. Iya. Beliau punya pesantren. Beliau punya klinik. Di Pangkal Pinang kan? Di Di Palembang, di Palembang. rumah tapis mereka. Ya udah aku bilang, lu mau balik, mau sadar lah. Nggak ada rencana pengembangan di sini, Bang, di Pangkal Pinang rumah tapis gitu juga. Ada rencana itu juga. Kalau rumah tapi Mungkin ya. Mungkin ya. Tapi menarik mereka berdua nih. Banyak semua catatannya di Palembang. Emang nggak ada di sini. LHKPN semua. Karena hibah dari mertua. Tadi lah, toke. Toke. Iya. Makanya carilah yang Mbak kedua. mertua. Oke. Det. Bos kita nih kasih kan ngobrol udah berjam-jam nih bos. Asik, Bos. Malah aku senang Aduh. kalau di Bangka Pos ini smart ininya nih. Jadi memancing otak kami. Kalau tidak dipancing, nggak keluar barang ini. Oh iya. Padahal nggak keluar juga ya tadi. Ah. Kopi, teh Udah aja banyak ya, teh. Ide-ide briliannya udah banyak. Ah. Gitu, Ini Bos. kita kayaknya masuk sesi terakhir kayaknya ya, teh. Ya. Ada apa? Ada game kalau Kita nggak ada salah game ya. nih. Ada game ya. Ada game tipis-tipis lah. Tapi ini agak berat nih. Tapi dulu Oh, biasanya berat. kalau Bang Molen dulu di eranya ada kuis.
Oh, kuis. Ada kuis dari dia. Jangan diingetin Iya. lagi. Ini pasti cengar-cengir semua karena kuis. Ini kotak kosong loh. Iya. Kalau dulu kan nggak kotak kosong. Ingat. Ada kuis. Kuis tuh zaman Enggak, dulu. tapi aku masih penasaran sebenarnya. Penasarannya di sini. Oke. Bang Molin ini kan petarung. Ya kan, dengan otak kancilan tapi beliau adalah jiwanya petarung. Kancil petarung Ya ya. kan? Kemudian siapa sebenarnya yang kemudian yang punya ide brilian untuk menskenariokan kotak kosong? Bang Molin sendiri kah atau Udah kejawab tadi. enggak? Udah Belum, lihat belum, tuh, belum, Cen. belum, belum menegaskan. Berarti ini. belum jujur ya. Iya. Belum jujur ya. Ini jujur banget. Ini kan memang skenario jujurnya nih. diciptakan. Terus terang saya diskusi dengan Pak Rudianto Chen waktu itu. Untuk kotak kosong, skenario kotak kosong. Iya, skenario Dan ini. perintah beliau, gue bilang, gimana Pak, izin, bolehkah saya ciptakan kotak kosong? Berarti Oh iya, abang tunggu, abang dong yang punya ide. Iya, Jadi abang yang mengendaki Iya, kotak kosong itu iya. ada di- Salah satunya, boleh Pak, saya menciptakan kotak kosong, rangkul semua. Sebenarnya bukan bahasa kotak kosong bagi saya, merangkul semua. Karena Iya. kemarin 25 tahun yang lalu tuh, saya rasa satu lawan sudah terlalu banyak. Jadi bagi saya, ayo semua kita rangkul. Jadi peristiwa sebelumnya itu membuat abang sudahlah kita rangkul. Iya, lebih nyaman nanti ke depannya. Yang diuntungkan siapa? Kan nanti teman-teman di OPD, segala macam lebih nyaman dalam pekerjaan. Tapi bukankah kalau tidak ada kompetisi, tidak ada kompetitor malah nggak seru, Mas? Hehehe. Siapa yang ngeritik? Jangan salah, pertandingan ini kan 2 kali. Kalau untuk perebutan ini. Iya. Pertama, perebutan rekomendasi. Saya sudah memenangkan pertempuran awan, Bos. Orang jangan salah, yang orang awam pilkada itu adalah di 27 November. Iya. Kalau kami orang politisi, pertandingan itu di depan. Kita ingat ya, kalau untuk pilkada itu 2 kali pertandingan. Pertandingan pertama perebutan rekomendasi, pertandingan kedua nanti di 27 November. Saya udah menangkan pertandingan awal. Tapi nggak enak nanti. 5 tahun nggak ada yang kritik dia. Banyak. Loh, kan udah dipeluk dia semua. Masih belum. Bang apa juga mau MOU? Iya, makanya dipeluk dia semua nanti. Iya, kotak kosong berarti ya. Nah, dengan pernyataan barusan dari beliau tadi menyatakan bahwa tercipta di otak mereka bahwa kotak kosong itu kuat dan menang. Oleh sebab itu maka bukan mereka, Kotak kosong, Bang. iya lebih Clear, Bang. lebih ke kita semua, Bos. Itulah gunanya kotak kosong. Jadi pertandingan itu belum bertanding pun belum ting, orang sudah waduh. Bahaya nih. Udah disiapin semua berarti. Baik, mulai ini ada Siap. pertanyaan cepat. Nah, biar aku dulu, biar kau contoh nanti salah jawab kau, Kim. Kim, ini danger pertanyaannya, Kim. Jangan kau plek aku dulu. Belum juga dimulai ini udah diingatkan dulu. Bukan nanti kau siap. Udah makan Batman itu dah. Aduh, aku dulu apa bos dulu lah? Ada kau dulu. Aku dulu lah ya. Putih apa ya Kak? Ini dulu. Ya ke Bang Molen dulu deh. Bang Molen, Pangkal Pinang atau Babel? Kalpinang. Asli ya? Hmm. Pangkal Pinang. Enggak, kenapa Pangkal Pinang? Kayak ini banget, die hard bahasanya. Cinta mati. Ada yang masih Belum lengkap selesai, ya? belum Iya, selesai. belum selesai. Belum Masuk akal kalau belum selesai. Masa sih belum selesai. Belum Iya, masih selesai. kurang masjidnya. Masih. Benar. Masih Ya kan kurang harus- 2 dom. Masih ada Domnya yang masih lain, 2, iya, masih ada belum. lagi, iya. Domnya 2 belum, minaretnya belum, jembatannya belum. Belum. tapi itu yang luar biasa. Saya harus hormat loh kalau dengan ide Masjid Kuba. cemerlang ya. Iya, luar brilian itu. Nah, Itu harus brilian, mantap. Dini, kerjasama tambah besar. Karena yang butuh orang gila untuk sesuatu yang spektakuler. Iya. Kan harus berani. tadi memang Bom Mega kemarin juga bilang gila. Nah, iya. Gile. Kalau Kalau itu bahasa Bangka sebenarnya. Heeh. Bukan bahasa Dia Bang Mega mengadopsi. tumben-tumben gile. ya. Izin Bu Mega. Merdeka. Oke, kalau gitu kita tanya lagi. Lanjut ya. Ini, Aku lanjut ya. Aku Oh, aja. oke. Oke. Ke beliau ya. Hmm. Monica atau Hakim? Monica lah. Hakim nggak bisa dibawa tidur. Ngapain nih buka Hakim, malak aku nggak buka Hakim. Tapi itu udah jujur. Biar Bahasa kelihatan. jujur itu. Nah. Biasanya biar beliau nggak takut kan. Hmm. Ini kan Iya. kalau di depan ibu siap. Coba di depan yang lain kan. Beda. Enggak Jadi lah. udah pas nih Monica. Monica.
Monica ya, bukan mau nikah. Nggak ada kalian nanti. The best, the best The ya. best, the best. The best itu. I love you. Iya. Luar biasa. Itu baru cocok itu. Berani Investor nih dia. kedua bro, boneka. Iya. Udah dimatiin belum? Masa Bu Monica tuh macan Sumatera. Itu kelihatan aja senyum. Ini yang lebih tahu. Gigit tuh. Baik. Bang Hakim, tempat kuning atau pindang? Pindang. Pindang pula. Pindang pula jawabannya. Pindang pula dia. Ini Iya. agak berat kalau pindang nih. Iya, Pak Hakim mau maju apa enggak sebenarnya nih? Kenapa pindang? Enggak suka lempak kuning. Sampai sekarang belum masuk. Belum masuk. Oh, lembak Pindang kuning. masuk. Iya, Iya, jujur, nggak masalah. Kenapa jujur. nggak Apa? Saya belum Terbiasa ya. Belum lempak kuning. Bang Molen aman dengan lempak kuning. Aman. Pindang? Orang Bangka. Enak juga. Enak ya. Lempak kuning atau pindang? Gini, masalahnya kalau nanya kayak gitu kan kita bingung, tergantung siapa yang masak ya. Benar, Kalau kalau ini soal rasa deh, kecocokan lidah aja. ah, Yang paling kena di Kalau lidah. chefnya sama, Ya, lempak kuning atau pindang? sama-sama istri misalnya. Ya. istriku udah bisa masak. Nggak bisa ya, aduh. Panggillah chef gitu lah, chef. Ah, Apa satu. Harus pilih satu. Ya udah aku empak kuning. Tempat Lili, Bang. Iya, Lili ya. Anggap Lili ya. Anggap Lili ya. Empak kuning. Iya, Oh gitu ya, karena masih belum cocok Kalau berarti. tanding Musirawas sama Lili, bingung kan kita kan? Nah, Musirawas enak, Lili enak. Nah, tapi kalau tanding yang apa? Nah, itu tadi musim lawas. Misal, Kalau dibawa ke musim lawas, milih musim lawas. Inilah. Iya. Akhirnya bocor juga. Iya. Musirawas. Coba nggak ada. Gara-gara Benar, lembak benar, kuning. benar. Kan? Aduh. tapi sebenarnya masing-masing punya cita rasa yang Ya, yang khas lah ya. Tapi Yang sebenarnya berbeda. berarti Bang Hakim belum pernah makan lempak kuning. Sudah. Sering dia. Lempak kuning pertama di mana di sini? Yang pertama dicicip lah. Di apa? Di simpang simpang ada pompa bensin Pompa bensin. depan. Oh. Yang Pak paling aja. Oh, yang ngajak beliau. Pindang apa kuning? Itu pindang. Nah. Pindang itu. Pasar pagi. Aku udah mikir ya. Aduh, mikir. Mana ada SPBU ya? Mikir semua kan? Gimana deh? Aduh, Pindang pasir pagi. Kacau. kacau ini yang mana ini? Bang, kuning di pertama makan di Asoy. terminal. Terminal. Loh yang mana yang benar ini? Terminal Terminal mana ini nih? Asoy. Di terminal deket apa kantor Kominfo. Oh, ada lah itu. Dulu Ada kuning itu. yang jual itu teman apa rekan kerja. Itu pada saat itu saya makan. Ternyata pedes. Habis itu nggak suka. Gara-gara pedas itu. Oke. Kalau suruh milih, Bang. Lebih enak dimarahi istri atau dimarahi anak? Milih kan? Berat nih. Berat. Pikirannya Dimarahi keras. istri. Oh, Gimana? kenapa? Kalau anak kita kan istilahnya udah sayang benar. Kalau istri juga sayang juga benar. Saya Tapi ada memori apa yang kira-kira, oh saya tersentuh dengan kemarahan anak. Tersentuh ya, mungkin dari anak kemana tuh kita takut nanti dia akan jadi generasi yang kurang kalau kita tidak tahu. Oh gitu ya. Jadi siapa waktu itu yang memarahi abang? Kira-kira kok berani-berani anak memarahiku? Anak yang tua. Yang tua ya. Cewek atau cowok? Cowok ya. Apa konteksnya boleh tahu, Bang? Kemarin apa yang kira-kira kok jadi kenangan khusus di Bang Hakim? Dia waktu itu saya salahkan dia. Ya, pada saat itu ada saya lebih bela orang daripada dia malah saya. Setelah itu berpikir, ternyata anak ini istilahnya Benar. saya kalau saya teruskan dia akan menjadi anak yang kurang lah. Wah ini Nggak takut deh dia marah. takut ya. Nggak takut dia marah.
Beda kalau orang abang sebelah. Marah istri. Takut nggak marah istri tadi? Iya. Kalau Bang Molen pasti beda. Coba deh ditanya. Macan Sumatera. Udah jelas itu. Direkod loh ini macan Sumatera ya. Iya. Love you, Yang. Lebih takut dimarahin istri, dimarahin atau dimarahin anak? Istri lah. Beda kan? Istri. Maksudnya lebih takut dia, Pak. Dimarahin istri atau dimarahin anak? Asal anak jangan marah lah. Kalau anak udah marah, takut aku. Beda. Jawaban yang pertama lebih jujur. Jujur yang tadi dibuat-buat kayaknya. Iya, yang pertama lebih jujur. Ada di depan kamera. Oh, gitu ya? Iya. Ya, terserah. Tapi ada tadi seperti Bang Hakim ada momen abang ngerasa ini kayaknya abang harus ikut anak. Enggak, kalau aku kan agak beda. Karena ini kan ibu sambung. Betul. Ibu tiri lah taruhlah kan. Jadi perlakuannya agak beda. Jauh lebih sabar. Kitanya lebih sabar. Mana istri kan sekarang lebih muda. Nah, jadi anak kalau dia marah, kita gimana perlakuannya? Dengan kalau istri marah juga kita gimana perlakuannya? Memang agak beda. Agak beda Bang ya. Agak beda. Karena ibu sambung ini tidak pernah dia marah anakku yang dengan istri yang pertama. Tidak pernah dia marah. Mungkin dia juga menjaga itu. Iyalah, Polanya pastilah. pasti berbeda juga. Iya. Saling menjaga sebenarnya. Iya. Tapi pernah komplain nggak Bang? Anak Bang? Pernah, pastilah yang namanya kejadian itu. Tergantung kita mensikapinya. Ya. Karena anak itu kadang-kadang di saat hormonnya tingkat kedewasaannya mulai itu di luar nalar kita kadang-kadang psikologisnya. Nah, itu juga harus benar-benar kita sikapi. Kalau boleh tahu politik atau anak yang paling susah ditangani? Anak lah. Anak ya. Politik luar kepala. Iya, kancil ya. Kayaknya kalau anak dia nggak jadi kancil lagi. Iya. Apalagi Kalau anak langsung berubah langsung berubah dia. ya, nggak jadi kancil. Kancil petarung loh ini. Langsung jadi figur panutan dia kalau jadi anak. Nah, beda. Emang ada kancil petarung? Tadi, Bang. Kancil petarung tadi. Kancil itu bukan petarung maksudnya. Mangsa. Mangsa. Aduh. Terakhir ya, terakhir. Oke nih, ini yang terakhir nih. Terakhir. Satu lagi. Hakim Bang, atau aku nih? Bang Molen dulu. Oke. Sebenarnya sama tapi lebih ke Bang Molen dulu. Bang, lebih memilih santai di kebun atau santai di pantai? Santai di kebun. Santai di kebun. Kenapa? Pertama punya kita. Betul. Hasil kreasi kita. Sesuai dengan kemauan kita. Berarti nggak suka di pantai? Bukan nggak suka. Tapi kalau dipilih suruh milih itu. Milih. Saya lebih suka punya aku, kreasi aku, hasil aku. Jadi tempat kebun itu tempat aku membuang yang tidak tercapai di Kota Pangkal Pinang salah satunya. Contohnya? Saya kesel kalau bikin taman-taman yang tidak sesuai dengan yang aku mau. Lokasi tertentu, misal contoh aja pohon yang aku pengen tanam, misalnya harusnya begini, lampunya begini. Kesel aku larikan ke kebun. Jadi kebun tempat melepaskan kreasi di otakku yang tidak bisa mampu dilarikan ke kebun. Situ, dieksekusi di kebun. Iya, makanya kebun itu tempat salah satu bentuk mini dari Gambaran besar. gambaran. Gitu. Kalau Soeharto punya taman mini, kalau Nah, Molen iya, Molen iya, punya iya, iya, kebun. iya, Kayak iya, gitulah iya. kira-kira Bang ya. Begitulah kira-kira. Nah, Cuman Molen jadi kebunnya belum berbuah-buah. Udah berbuah. Sudah. Oh, berarti belum kita yang diajak. diundang. Iya. Iya. Kau belum tahu taman Molen. Bahaya nanti kalau diundang lagi begitu. Karena nanti pilih macam-macam lagi katanya. Nanti temboknya dari mana? Kolam ikan dari mana? Kalau ikan dari mana? Tapi aku saksikan di TikTok tuh buayanya dari mana? Itu yang sesama Oh, itu buaya original, kan? Bos. Natural itu, Bos. Masa? Itu natural, tidak dipelihara, namun dia datang dengan sendirinya. Oh gitu. Oh, itu salah satu Teman kali Bang, bener. itu Bang. kepuasan Mas kita tersendiri. Makanya aku bilang, kepuasan Mas tersendiri. Orang kampung itu aja ngomong, "Pak, selama kami tinggal di kota di Jadi ini,
tidak pernah kami melihat buayanya sejinang itu dengan orang. Iya, iya, iya. Bapak pakai baca apa? Baca apa? Aku bilang, saya baca pakai daging ayam, saya bawa ke sini. Nah, jadi itu kepuasan juga, Bos. Ada si Bontet, Solikin, sama Soleha. Jadi dipelihara Sampai bener. ada namanya ya. Iya. Bontet tuh. Kalau Solikin itu orang kampung itu udah tahu itu si Solikin. Dia kalau aku panggil Bontet, Oh, ada Solikin. name tag-nya. Enggak, dia kalau Bontet dia badannya itu pendek tapi besar dan giginya ompong. Bontet. Bontet. Oh, Bontet. Kalau Solikin dia panjang, giginya tajam itu. Kalau Soleha ceweknya kecil, Sama, aku lebih kecil aja. lebih kecil aja. Aku nggak tahu itu jantan atau betina, tapi itu saya panggil nama Soleha. Soalnya padahal terbalik ya. Aduh, ya. Oke. Bang Hakim, sama Bang Hakim. Santai di kebun atau santai di pantai? Boleh pilih yang lain. Hah? Nggak bisa. Itu lebih pilihannya, Kak. Karena kebun nggak punya, pantai nggak punya, gimana ya? Yang benar. Ini yang benar. Kebun nggak punya. Gimana kan? Belum jadi kebun maksudnya beliau tuh. Aduh, Itu aduh. loh. Aduh. Susah. Jadi, di kebun atau di pantai? Kita berjabat jawaban sama kebun aja. Di kebun. Kebunnya Pak mau adik. Oh, bukan di kebun, bukan sendiri ya. di kebun Pak Wali ya. Pak Wali ya. Lah suka pindang, suka lembak. Aduh. Sekarang kalau gitu gini lah kita tutup pertemuan kita. Tapi kita ucapan dulu ya. Terima kasih buat Ya, terima Bang kasih buat Molen, keduanya. Bang Hakim sudah menyediakan waktu untuk kita ngomong-ngomong, ngobrol panjang dan kemudian masa depan Pangkal Pinang. Membreakdown itu semua. Breakdown semua. Tapi tidak minimal enak juga kalau kemudian beliau masing-masing tidak membuat satu quote, ya kan, satu quote Ya, terakhir ya. seperti closing statement untuk Ya. masyarakat Ya, lah. kita kasih lah ya, kasih Oke. kata kunci lah ya. Ya. Bang Hakim dulu kayaknya ya. Ya. Hakim ya. Ayo, Oke, Hakim dulu. Bang Hakim silakan Bang Hakim. Quote. Terima kasih pada pemirsa Bangka. Bos. Saya selaku calon wakil wali kota Pangkal Pinang yakinlah bahwa saya berniat untuk memajukan kota Pangkal Pinang. Insya Allah kalau saya 5 tahun ke depan akan membuktikan bahwa saya memang cinta dengan Pangkal Pinang. Saya datang ke sini untuk membangun Pangkal Pinang. Mungkin itu yang saya sampaikan. Baik. Begitu Panjang. tertata Ya. gitu. Itu Kayaknya harus sudah hafal ya? kode-kode. Bukan, tadi tolong dimatikan ya itunya ya. Yang kode-kode masuk soalnya itu. Jangan kayak partai sebelah ya, Iya, ada masuk ya, nanti- bocor-bocor ya. Iya, nanti Tapi nggak ketahuan, apa-apa lah, kan. nggak apa-apa. Bocor-bocor kan belajar. Iya, Kita oke maklumi deh. lah. Nggak bisa lah nanti diatur Oke lah, reset lagi oke tuh. Silakan Bang Molen. Baik, saya Molen Hakim mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Kota Pinang. Mohon izin untuk kami bertempur kembali untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang. Mohon doa restunya dan mari datang ke TPS 27 November nanti untuk memilih siapa yang Bapak Ibu pilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang. Kota kosong bukan sesuatu hal yang menakutkan, bukan sesuatu hal yang negatif. Itu adalah proses demokrasi juga, di mana masyarakat juga bisa ada pilihan masih untuk itu. Tapi mari yuk kita sama-sama gunakan hak pilihnya agar nanti bisa berguna. Apa yang Bapak Ibu sampaikan itu, apa yang Bapak Ibu pilih itu kan menentukan nasib Pangkal Pinang untuk 5 tahun ke depan. Saya rasa gitu aja lah. Baik. Kalau Terima kasih. gitu, Silakan, Bos. kita tutup ya pertemuan kita ini dengan satu kata dulu dari beliau, Bang. Saya tetap minta satu katanya. Ya. Bang Hakim juga satu katanya apa sebelum kita akhiri dialog ruang tengah Bangka Pos. Dari saya Ade Santo dan kemudian teman saya Saya Edi. Edi Ya. doang ya? Ya, Edi aja. Edi aja. Mengakhiri pertemuan hari ini dialog ruang tengah sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Satu kata, Bang. Pangkal Pinang. Untuk Pangkal Pinang. Metropolis. Sehat selalu. Satu kata, Pak. Sehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.